Ya, selamat siang Mom and Dad. Selamat bergabung di webinar Supermom Family Fest 2022. Perkenalkan, saya Chalma Destria dan saya akan memandu jalannya webinar hari ini hingga selesai nanti. Apa kabar nih Mom and Dad semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Supermom Family Fest diselenggarakan oleh Supermom untuk seluruh keluarga di Indonesia. Hal ini karena sejalan dengan visi dan misi dari Supermom untuk menciptakan platform dan ekosistem untuk memberdayakan jutaan orang tua di Asia Tenggara untuk hidup lebih baik dan lebih cerdas. Supermom adalah social commerce berbasis artificial intelligence yang mempertemukan berbagai brand dengan para orang tua untuk membeli, menjual, menghasilkan, dan belajar segala hal seputar dunia parenting. Melalui Supermom, para orang tua juga akan mendapatkan rekomendasi terbaik tentang produk apa yang harus dibeli dan di mana akan membelinya. Memiliki misi untuk memberdayakan para ibu untuk tetap hidup lebih cerdas dan lebih baik, Supermom tidak hanya memberikan rekomendasi tetapi juga menghadirkan komunitas online bagi orang tua untuk saling memberikan dukungan kepada orang tua lainnya dan belajar bersama dalam mengatasi masalah mereka. Supermom hadir di berbagai negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Di Indonesia kita memiliki lebih dari 40.000 member dari seluruh wilayah Indonesia. Dan Mom and Dad juga ini dapat terlibat ya di rangkaian webinar Supermom Family Fest secara gratis. Oke, dan tentunya acara ini dapat terselenggara dengan dukungan oleh seluruh partners. Kami ucapkan terima kasih kepada official partner Mushifreak Asia dan juga Prudential Syariah dan media partner IDX. Jadi di sini tidak hanya ilmu nih yang Mom and Dad akan dapatkan, namun partisipasi secara tidak langsung juga telah ikut mendukung program donasi yang diinisiasi Supermom bersama NGO partner Ara Foundation untuk ikut mengentaskan angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Dan di bulan Mei, tepatnya di tanggal 31 Mei 2022 yaitu hari ini kita memiliki 3 sesi webinar dan ini merupakan sesi yang terakhir dengan tema belajar dasar investasi untuk keluarga dan psikologi uang. Selama acara berlangsung juga akan ada hadiah nih buat para moms dan banyak banget hadiahnya yaitu ada saldo e-wallet untuk 3 penanya terbaik. Kemudian juga nanti akan ada lucky draw sebesar 1 juta rupiah di akhir acara untuk 5 orang pemenang. Dan ini mewajibkan moms untuk daftar atau mengisi link from absensi untuk nanti namanya akan dimasukkan ke dalam lucky draw. Dan harus standby nih sampai akhir acara. Jadi kalau mom masih tetap hadir namanya akan kita masukkan ke dalam lucky draw. Dan link absensi tersebut sudah dikirimkan melalui kolom chat oleh admin kami. Dan gak cuma itu juga nanti akan ada saldo e-wallet Rp100.000 untuk 5 orang dengan cara yang pertama posting di Instagram Stories tentang webinar hari ini. Kemudian menuliskan quotes atau pesan atau materi dari pembicara yang paling disukai. Berikan hashtag #SupermomFamilyFest dan wajib follow dan tag ke @welovesupermom.id. Jangan lupa juga di like 3 postingan di Instagramnya @welovesupermom.id dan juga akun Instagramnya Mom and Dad jangan dikunci atau di private. Jadi baiklah sebelum kita memulai acara webinar ada informasi penting nih yang perlu saya sampaikan kepada Mom and Dad semua terkait Supermom Awards 2022. Nah apa sih Supermom Awards 2022 ini? Jadi Supermom Awards ini adalah agenda tahunan Supermom di Singapura sudah sejak tahun 2018 dan telah memperkenalkan produk dan layanan terbaik untuk membantu para ibu memilih gaya hidup terbaik untuk ibu, bayi, dan keluarga mereka.
Nextnya dan inilah beberapa brand ya yang kalau moms familiar banget kan ini yang sudah pemenang-pemenang Supermom Awards nah di tahun-tahun sebelumnya. Dan di tahun 2022 ini pertama kalinya Supermom Awards hadir di Indonesia sebagai ajang penghargaan untuk merek dan layanan terbaik. Ya, dan next, nah ini kategori awardnya nih Mam, banyak banget ya. Jadi kalau misalnya lihat ada tentang breast milk, best milk formula, best diaper, best skincare untuk mother and baby-nya, ada best breastfeeding product, best stroller, best toy, best educational platform. The next, nih ada lagi ada Best Family Bank, Best Insurer, Best Family Restaurant, Best Family Retailer, Best Family Attraction ya, Best Health Supplement, Best Family Hospital dan juga Best Family Car. Gimana sih caranya Mam? Nah caranya gampang banget ya, jadi nanti admin akan mengirimkan link atau Mam juga bisa langsung mendownload aplikasi Supermom di handphone Mam semua ya, bisa melalui Android, bisa melalui iOS. Jadi waktu mendownload itu Mam sudah langsung dapat saldo 10.000. Kemudian Mam share nih ya untuk referensinya kode referral kepada teman moms lainnya. Itu setelah di-share kemudian ternyata digunakan oleh teman-teman moms, moms akan langsung mendapatkan saldo lagi 15.000. Gak cuma itu, moms isi survei juga akan langsung dapat sebesar 10.000. Wow. Jadi luar biasa banget ya, hadiahnya cukup dengan mendownload aplikasi Supermom. Jadi langsung saja nanti cari di menu survei untuk ikutan survei brand favorit Mom and Dad semua. Baiklah Mom and Dad semua, nah kita akan langsung masuk nih ke sesi webinar dan mekanismenya adalah kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa. Dan kemudian nanti kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Jadi Mom and Dad silahkan bertanya melalui kolomnya Q&A ya Mom and Dad, jangan di kolom chat. Nanti kita akan pilihkan untuk kita tanyakan kepada narasumber. Dan pastikan pertanyaan itu juga nanti belum terjawab ya sama narasumber, takutnya sudah bertanya ternyata ada di materinya narasumber. Baiklah, Mom and Dad, kita mulai webinar sesi terakhir ini dengan tema belajar dasar investasi untuk keluarga dan psikologi uang. Kita tahu bahwa investasi ini sangat penting untuk keluarga, mengingat banyak yang kebutuhan yang harus terbagi untuk pasangan dan juga anak. Dan kita sudah hadir 2 narasumber nih di tengah-tengah kita. Ada Kepala Kantor Perwakilan Jakarta Bursa Efek Indonesia. Ada Pak Marco Putra Kawet. Ya, selamat siang Pak Marco. Halo, selamat siang Mams. Super Apa Mams. kabar? Sehat Alhamdulillah Mbak. Gimana keadaannya? Wah alhamdulillah semangat sekali nih justru mendapatkan ilmu ya kan. Makanya dibilang Amin. super mom. Karena nih para moms tuh gak sabar pengen belajar nih. Wah, mantap dong kalau gitu. Gitu. Sama-sama belajar kita, sama-sama Ya, belajar. iya nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya Pak Marco. Dan selanjutnya juga saya akan panggilkan narasumber kita yang kedua yang merupakan psikolog anak, remaja dan keluarga. Beliau adalah Mom Jovita Maria Verliana MPSI. Selamat siang Mom Jovita. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih, senang sekali ya bergabung di sini. Iya baik, nih nanti kita akan ngobrol lagi ya Mom Jovita, semoga selalu sehat. Nanti kita akan panggilkan Mom Jovita, namun sebelumnya saya akan persilakan terlebih dahulu untuk Pak Marco untuk dapat memaparkan materinya, silakan. Ya, untuk tim panitia saya sudah bisa share screen. Oke. Ya. Panitia, apakah bisa saya diberikan akses untuk share screen? Apa kabar para Sebentar kita akan berikan ya. Ya, oke. Apa kabar para Supermoms? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jovita, selamat siang menjelang sore juga, sehat-sehat selalu ya. Oke, ya silakan Pak Marco sudah bisa.
Terima kasih. Saya masuk dalam materi saya. Sudah kelihatan materinya? Judulnya udah kelihatan? Sudah terlihat. Oke. Terima kasih. Suatu kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya dan saya senang banget bisa sharing dengan para supermom yang ada di sini. Kalau di sini mungkin ada bapak-bapak juga yang ikutan melihat dari sisi kiri atau kanan layarnya mendampingi para supermom. Ya semoga ini semua memberikan insight baru bagi kita semua. Saya meneruskan apa yang menjadi tagline dari Supermom. Ya. Mewujudkan keluarga Indonesia sejahtera itu adalah mimpi kita bersama. Siapa sih yang nggak pengen Indonesia keluarganya sejahtera semua? Dalam materi saya mau mengangkat lebih jauh lagi mengenai wealthy inside, happy outside. Ya, invest with a proper way. Kalau kita berbicara wealthy itu kan artinya kaya. Ya. Kalau kaya itu ya macam-macam artinya. Ada orang yang kaya tapi tidak bisa mengendalikan atau mengelola keuangannya. Tetapi kalau kita berbicara wealthy, ini adalah mereka yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Bisa memanfaatkan uang itu agar menjadi sesuatu yang bekerja untuk mereka. Itulah salah satunya bisa kita capai, bisa kita achieve melalui investment in a proper way. Ya, saya yakin investment saat ini begitu banyak. Kita hidup di era digital, kita hidup di era segalanya ada kemudahan. Ya, 2 tahun terakhir, hampir 3 tahun kita di speed up, kita diberikan segala macam dimanjakan ceritanya. Ya, mau makan tinggal pencet aplikasi, mau ini mau itu semuanya dimanjakan. Ya, ternyata dalam 3 tahun ini begitu banyak perubahan yang ada. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Supermom, ya, kita lihat juga nih, apa sih sebenarnya dampak dari percepatan itu, dan sebenarnya di Indonesia itu sekarang apa yang menjadi perhatian? Maksud saya begini, kita coba lihat dari sisi masyarakat Indonesia, yang ternyata berdasarkan demografinya sangat dimayoritasi oleh generasi muda. Di sini para Supermom, ya, di sini mungkin rata-rata sudah punya anak semua, dan kita bisa melihat ya ada keluarga muda, ada keluarga yang benar-benar anak-anaknya masih berada di usia generasi Z, bahkan generasi yang lebih saat ini lagi ya, generasi Z, generasi yang belum milenial seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana peran anak muda ini begitu krusial di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya mau sampaikan satu hal. Kalau dalam 2 tahun terakhir kita digempur oleh karena faktor pandemi COVID, ternyata generasi muda ini jugalah yang membawa kita bisa bertahan, bahkan bisa keluar dengan cepat dari situasi yang seperti itu. Ya, karena mereka-mereka ini adalah generasi yang memang memiliki daya. Memiliki daya itu mulai dari mereka bekerja, mereka punya penghasilan yang bagus, ya mereka spending appetite-nya juga bagus. Nah, ini yang harus sebenarnya menjadi katalis. Ya, ini yang harus kita fasilitasi. Anak-anak muda zaman sekarang rata-rata sudah memiliki gaya hidup pandangan yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Untuk itu, bagaimana cara orang tua kita saat ini, ya kita sebagai orang tua, bisa melihat momentum itu agar kita bisa mengarahkan anak-anak kita, mengarahkan keluarga kita juga, untuk bisa memiliki suatu pegangan fondasi keuangan yang bagus. Ya, coba kita lihat. Saya berbicara dari konteks pasar modal. Pasar modal itu dalam 3 tahun terakhir, itu mengalami speed up yang luar biasa. Siapa yang buat seperti itu? Ini generasi muda itu. Ya, di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi, justru investor-investor banyak anak-anak muda yang malah menjadi investor di saham gitu. Ya, kalau kita berbicara saham kan zaman dulu pun kita sering dengar ya. Bahkan sering menjadi sesuatu yang sifatnya buat ceng-cengan. Wah, lu punya saham di sini ya, lu punya saham di situ ya. Ngerti nggak artinya apa? Artinya kepemilikan saham itu ya benar-benar memiliki saham, memiliki wewenang di dalam suatu perusahaan tersebut. Ya, dan kita melihat nih ke depannya dengan jumlah anak-anak muda generasi Z ini dari kelahiran 97 sampai 2013 ke atas ini, mereka yang ke depannya juga ke depannya akan memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia. Surplus demografi kita sampai 2045 itu akan dipenuhi dengan generasi ini. Nah, kalau dari sekarang tidak kita bekali dengan hal yang baik, dalam hal ini pengenalan investasi, pengelolaan keuangan, ini berbahaya. Ya, karena apa? Kedepannya mereka akan lebih konsumtif terus tuh. Ya, sebenarnya kita harus balance nih antara konsumtif dan juga investment itu harus berbicara balance. Ya, nah di pasar modal anak-anak muda ini ya ternyata memberikan kontribusi yang besar sekali. Khusus berbicara investasi di saham di pasar modal, ternyata selama 2021 kemarin mereka telah memberikan kontribusi lebih dari 1,4 juta investor baru di pasar modal. Ya, ini boleh dikatakan the highest ever. Ya, the highest ever yang terjadi di pasar Indonesia
di mana di tengah kondisi ekonomi sedang lambat pun ternyata jumlah investor yang semakin meningkat. Nilai transaksi bahkan mencapai sekarang 15,8 triliun satu hari. Nah, semua itu ternyata isinya tuh anak-anak muda yang mendominasi. 80% investor di pasar modal itu berasal dari generasi muda. Jadi kita tidak pernah pandang remeh pada mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika mereka menjadi seorang investor di pasar modal atau mungkin mereka menjadi investor di instrumen lain, apakah memang mereka telah melakukan itu dengan cara yang benar? Are they doing it in the correct way? Karena yang terjadi adalah kita tidak lupa digital bertumbuh dengan cepat dan pesat sekali. Tetapi di situ ada handicapnya, yaitu mereka yang memanfaatkan teknologi, memanfaatkan juga ketidaktahuan orang-orang, memanfaatkan ingin instanity yang mereka miliki, ternyata digunakan untuk sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Yang kita sebut dengan investasi bodong. Coba lihat beberapa waktu terakhir ya, yang muncul adalah investasi bodong yang semua berbasis digital. Ya, yang maaf kata ya, yang ini pro lah, yang itulah, yang Onomo lah, inilah, itulah. Semua itu berbasis digital semua. Nah, pertanyaannya, tidak sedikit dari mereka yang ternyata tidak bisa membedakan instrumen itu benar atau tidak. Ya, Satgas waspada investasi pemerintah itu telah mengeluarkan data lebih dari 4.000 entitas di Indonesia dinyatakan ilegal sampai akhir 2021 kemarin. Ini beda tipis, Supermom, ini beda tipis. Kalau kita tidak jeli melihatnya, ini berbahaya. Ya, saya akan kasih tahu bagaimana triknya nanti untuk melihat ini jelas atau tidak. Salah satunya adalah kalau mereka menampilkan sesuatu yang begitu spektakuler, ya, menampilkan sesuatu percepatan keuntungan yang begitu cepat sekali, teman-teman harus berbicara nalar kita juga. Benar nggak nih? Kok cepat banget sih? Kan gitu. Karena kalau memang ini begitu cepatnya dan ini legal, saya yakin pemerintah pun akan mengalokasikan dana mereka masuk ke situ. Kelar, utang-utang luar negeri kita bisa lunas dengan cepat. Nyatanya tidak. Ya. Nah, kedua, apalagi mereka memberikan janji-janji keuntungan dalam waktu yang sangat singkat, sangat cepat. Ya, mereka memberikan suatu bentuk kemudahan aplikasi yang diproses itu gampang. Cukup dengan ini, itu, KTP ini aja udah cukup selesai. Silakan. Wah, merebak juga kan pinjol yang ada di sana. Nah, inilah yang menjadi handicap. Ya, kemajuan teknologi yes, tetapi harus bijak dalam kita menilai dan memilih mana instrumen yang tepat. Ya, yang bodong-bodong itu begitu, memberikan keuntungan yang bagus di awal-awal, besar, cepat, instan sekali. Siapa sih yang nggak mau di tengah kondisi begini? Tapi lama-lama, ya sudah mulai tuh blur. Lama-lama udah benar dia gone, hilang, susah dihubungi, bahkan hilang. Dan akhirnya uang kita yang setelah sekian lama kita kerja keras banting tulang hancur sia-sia. Pesan dari Satgas Waspada Investasi adalah 2L, legal and logis. Ketika suatu tawaran instrumen yang memang dinyatakan bahwa ini sesuatu yang sangat buat kita, nalar kita berbicara ini tidak logis, ya udah tinggalkan. Wah, ini tidak legal, ya udah tinggalkan. Ya, jadi investasi bukan hanya soal berapa keuntungan yang saya dapat, tapi bagaimana proses hukumnya, bagaimana perlindungan kepada Anda. Karena Pak, ini ujung-ujungnya menyangkut psikis. Nah, nanti kita akan bahas tuh ya dengan pembicara selanjutnya. Kita berbicara bagaimana psikologi kita dalam berbicara investasi. Kalau Anda masuk ke pasar modal, bagaimana Anda mengatur psikis Anda agar tidak termakan greedy yang ada di pasar. Bagaimana kita bisa mengendalikan keuangan kita. Ketika kondisi market lagi begini begitu, bagaimana kita menghandle situasi itu. Nah, itulah yang harus kita pelajari sama-sama. Ya. Nah, hal yang harus dihindari bagi Anda yang mungkin baru mau memulai investasi, jangan pernah invest dengan dana hutang. Ya, pinjol merajalela, gampang banget syaratnya, tapi bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk memulai suatu investasi dengan dana hutang. Ya, hilangkan semua itu. Bagaimana caranya investasi? Gunakan dana yang memang dialokasikan. Kedua, jangan pernah kalap ataupun panik terhadap situasi pasar yang terjadi. Namanya pasar, ya, pasar kan ramai. Kalau berbicara pasar modal berarti ada terjadinya tukar-menukar kepemilikan modal terhadap suatu perusahaan. Namanya pasar ramai, terjadi jual dan beli. Jadi kalau pasar itu ramai, itu sesuatu yang sangat normal. Ya, syaratnya adalah kita tahu nih kalau harga itu lagi turun kenapa, kalau harga saham itu lagi naik kenapa, sehingga kita punya landasan ketika kita mau mengambil suatu langkah. Ketiga, jangan FOMO. Nah, ini bahasa anak muda ya, the fear of missing out. Ya, ketika media sosial begitu marak sekali,
Ya, bahkan orang-orang sampai yang pelosok tertentu pun mereka dapat informasi dengan gampangnya karena ada media sosial. Tapi kalau tidak disaring berbahaya. Di luar sana saya tahu banyak sekali tokoh-tokoh tertentu yang memamerkan, ya, mengeluarkan, menunjukkan mereka punya investment. Saya baru invest ini baru 1 hari, 2 hari udah untungnya sekian, sekian, sekian. Saya mau sampaikan ya Supermam, berapapun keuntungan yang mereka miliki, yang mereka dapatkan dari investasi yang mereka pamerkan itu, tidak sepeser pun yang diterima oleh kita dari keuntungan mereka. Ya, kalaupun mereka bagi-bagi tertentu, ya udah itu bonus saja. Tapi sebenarnya tidak ada kaitannya. Karena investasi yang kita lakukan, yang mereka lakukan harusnya berdasarkan profil risiko masing-masing. Ya, kalau kita membandingkan diri kita dengan wah yang itu tuh media sosial itu, wah mantap tuh. Di situ ada influencernya si A, si B. Ya, kita apakah setara? Dan artinya dari sisi ekonomi kita apakah memang sama dengan dia? Dia menikmatinya, wah saya untung 30%, enak banget nih. Aduh, enak ya dia untung 30%. Tapi bagaimana kalau, waduh saya rugi 30%? Apakah kita siap begitu? Jadi masing-masing punya profil risiko yang jangan pernah disamakan, bahkan dengan orang terdekat Anda sekalipun. Ya, karena itu urusan keuangan ini harus disesuaikan, harus match dengan profil risikonya. Ya, karena itulah kami juga tidak menyarankan apabila memang secara profil risiko Anda kurang tepat di pasar modal, yang jangan dipaksakan juga. Karena kita punya berbagai macam instrumen. Nanti saya akan jelaskan. Ya, nah yang keempat adalah jangan pernah berhenti untuk upgrade. Di sini tidak semuanya ekonom, ya. Karena apa? Wah, saya masuk saham nih kayaknya sesuatu yang ekonomi sekali. Saya bukan orang bidangnya seperti itu. Tapi ujung-ujungnya adalah uang. Karena kita berbicara investasi dunia keuangan, mau tidak mau setidaknya ada sedikit yang mau kita pelajari. Nah, di pasar modal apa yang harus dipelajari? Berbicara analisa. Kayak bagaimana kita menganalisa, wah ini perusahaan ini bagus nggak sih? Bagaimana kinerjanya? Manajemennya oke atau tidak? Semua itu bisa dipelajari. Ya, yang kelima, kalau sudah menjadi ikut-ikutan ceritanya ya, biasanya yang nggak mau upgrade itu ujung-ujungnya mereka tinggal makan gampang aja. Ya, rekomendasi apapun yang berita di media sosial semua dimakan mentah-mentah. Ya, si itu beli A, saya ikutan beli A. Ya, si itu beli B, saya ikutan beli B. Jangan. Karena itu harus dihindari sekali. Persesuaikan dengan keyakinan Anda, analisa Anda, dan profil risiko Anda. Ya. Nah, investment saya yakin ibu-ibu semua udah tahu semua. Supermam pasti ngerti lah kenapa harus invest. Ya, saya hanya refreshment aja. Ya, kuncinya salah satunya adalah dengan menginvestasi itu menambah nilai aset Anda juga. Ya, kalau Anda menabung itu berbeda dengan investasi. Menabung itu hanya menyimpan dana dan lebih kepada kebutuhan darurat. Tapi kalau investment in the future, kita akan dapat something yang lebih bagus dari itu. Oke? Nah, ini adalah perencanaan keuangan ya. Orang bertanya, Mas Marco, how can I do my investment proper way? Ya, saya cuma sampaikan, biasakan dari awal untuk memiliki perencanaan yang tepat. Konsolidasi para financial planner itu umumnya mengatakan 50-30-20. 50 itu buat kebutuhan hari-hari, ya, 30-nya itu buat investment segala macam, 20-nya sosial. Silakan teman-teman mengatur. Ini adalah konsolidasi. Prinsipnya adalah tekankan pada penyisihan dana. Ya, perbedaan antara menyisihkan dan mensisakan dana itu clear, jelas sekali. Kalau Anda hidup untuk investment, Anda mau investasi, pastikan dananya dari dana sisihan. Kalau Anda hidup dari dana sisa, berarti nunggu dulu. Ada sisa nggak? Kalau nggak ada sisa, ya gue nggak invest. Selesai. Tapi ketika Anda memiliki komitmen, tiap bulan saya punya dana alokasi untuk investment, maka Anda bisa dengan bagus dan baik akan melakukan praktek investasi itu dengan disiplin. Oke? Nah, besaran persentase ini saya mau sampaikan kembali. Semua ini tidak mutlak, artinya Supermam bisa menyesuaikan berapa yang paling enak untuk dilakukan. Karena begini, ada yang masih married without kids. Ada yang married 1 anak, 2 anak, 3 anak. Nah, masing-masing kebutuhannya berbeda-beda. Nah, sehingga ketika semakin kecil biaya cost yang bisa dikeluarkan, artinya dana kita spare-nya lebih besar untuk bisa dilakukan investasi. Ya. Nah, selanjutnya adalah produk. Ya, kalau sudah harus mengerti harus investasi, saya harus kemana? Selama ini kita di paradigma kita adalah memahami bahwa investment itu lebih ke konvensional. Ya, punya rumah, punya tanah, emas batangan seperti itu. Tidak ada yang salah. Tapi kita juga tidak boleh tutup mata dengan yang namanya perubahan, ya, perkembangan teknologis yang ada membuat kita sangat mungkin untuk memiliki instrumen berbasis digital, apalagi financial digital. Sekarang kita beli saham dengan cara yang sangat gampang, dengan cara digitalisasi.
beli produk-produk reksadana. Saya yakin reksadana Supermom udah sangat familiar. Karena itu di marketplace sekalipun, di banking itu kita bisa dapat reksadana. Bahkan starting from Rp10.000, Anda bisa memiliki reksadana. Ya, tapi kembali, kenapa dibedakan seperti ini? Karena masing-masing punya profil risiko. Anda yang punya profil yang tinggi, artinya toleran acceptance terhadap toleransinya termasuk kategori tinggi, Anda boleh mengambil saham. Karena saham itu adalah langsung terjun ke sektor realnya, langsung masuk ke dalam perusahaan itu. Sehingga ibu-ibu bisa lebih merasakan bahwa oke, saya memang harus memiliki pay attention terhadap perusahaan yang saya beli. Gitu. Kalau obligasi kan itu adalah surat utang. Tidak berbentuk kepemilikan, tapi saya mengutangkan uang saya kepada issuernya. Siapa sih issuer obligasi? Bisa pemerintah, bisa korporasi. Ya, memang lebih amannya adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, yang syariahnya itu bisa namanya SBR, pernah dengar ya? Sukuk berharga retail atau mungkin ORI. Nah, itu adalah obligasi pemerintah yang dikeluarkan ya, dan itu bisa dimiliki oleh publik. Ya. Nah, kombinasi kedua ini jadilah namanya reksadana. Reksadana itu artinya udah entry level deh. Kalau ibu-ibu Supermom merasa, aduh saya nggak ngerti nih profil saya di mana, tapi saya merasa anak muda ya mungkin ya udah cocoknya di sini, mid aja. Silakan. Di reksadana itu ada di dalam itu macam-macam produk-produk. Nah, kok di sini ada ETF, Mas? Itu apa? Nah, ini bedanya. Reksadana itu hanya bisa kita beli berdasarkan NAB. Ya, nilai aktiva bersih yang akan keluar ketika market tutup sore jam 3 jam 4. Tapi kalau ETF itu namanya Exchange Traded Fund. Itu diperjualbelikan di pasar modal. Seperti layaknya kita jual beli saham. Ya, jadi reksadana yang diperjualbelikan di bursa. Jadi teman-teman, ibu-ibu di sini bisa lebih direct, bisa lebih live untuk mentransaksikannya. Ya, itulah berbagai macam produk yang sebenarnya ada di pasar modal yang bisa menjadi cara diversifikasi. Ya, diversifikasi itu gini, kita tidak mengandalkan sumber income kita dari satu sumber saja. Ya, mungkin selama ini kita mengandalkan ya udah dari gaji aja. Kita harus memiliki cara-cara lain. Oh, ternyata dana saya ini bisa dialokasikan sehingga bisa menghasilkan dari saham, dari obligasi, dari emas batangan, dari deposito. Ya, semakin banyak kita diversifikasi, itu lebih memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Ibu-ibu, jangan lupa, walaupun situasi sudah membaik, tapi namanya ancaman masih bisa terjadi. 2020 kita masuk, siapa sih yang nggak optimis? Oke-oke aja kok. Fireworks, wah 2020 selamat datang. Tiba-tiba bulan Maret tanggal 2 pandemic dan sampai sekarang belum selesai. Ya, kalau kita tidak prepare ini berbahaya. Ya, lebih baik kita prepare dari awal, masuk pada sesuatu instrumen yang memang sesuai dengan gaya hidup Bapak Ibu yang memiliki komitmen untuk investasi. Ya, selanjutnya ya kita tinggal melihat. Setidaknya kalau kita investasi, anytime terjadi sesuatu yang could be good, could be bad, ya kita sudah memiliki pegangan. Kuncian di situ. Oke? Nah, ini contohnya. Dan tadi Mas Marco ngomong saham nih, saham itu seperti apa sih? Ternyata saham itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Perusahaan-perusahaan yang ada di bursa itu yang sebenarnya kita gunakan sehari-hari. BCA. Ya, siapa sih di sini yang nggak punya rekening BCA atau mungkin rekening BRI? Atau yang kalau misalnya weekend, kita belanja yuk, sekarang udah boleh ke mall kan, enak kan gitu ya. Kita belanja yuk misalnya. Mitra Adi Perkasa. Wah, ternyata di dalamnya Mitra Adi Perkasa, mereka memiliki lisensi untuk menjual brand-brand yang sudah sangat familiar dengan hari kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada Antam juga, ada Sido Muncul. Wah, kemarin zaman-zaman Covid, orang pada minum Sido Muncul tuh. Kenapa? Sugestinya kan gitu. Wah, ini bahan-bahan herbal, memperkuat imun tubuh. Beli. Ya, ada juga Cepin, Sharon Pokpan. Mungkin kaitan dengan konsumsi rumah tangga. Bapak Ibu tahu nggak, 65% dari total PDB kita, pertumbuhan ekonomi bangsa kita, itu 65%-nya berasal dari konsumsi rumah tangga. Artinya apa? Ya, kembali, kehidupan rumah tangga kita tuh banyak. Ya, dan nggak lupa, maksud saya nggak luput dari urusan masalah makan-memakan. Ya, artinya selama kita masih ramai nih penduduk Indonesia, namanya sumber makanan itu, wow, akan hidup terus. Katakan seperti itu. Dan ini semua adalah performa selama 5 tahun terakhir. Bapak Ibu silakan lihat. Ya, contohnya BCA. Oh, 5 tahun terakhir ternyata sahamnya bertumbuh sekian persen ya. Nah, hal ini menunjukkan apa? Bahwa investment itu memang idealnya untuk long term investment. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan itu secara short term investment. Ya, peluangnya sudah ada,
Tinggal bagaimana kita bisa memilih sahamnya dengan tepat atau produknya dengan tepat. Apa yang diperjualbelikan tadi? Pasti bertanya kan, kenapa sih ada saham ini, kenapa ada saham itu? Prinsipnya adalah mereka ingin berubah dari old fashion menjadi something yang menjadi lebih bagus. Jadi kalau ada saham yang diperjualbelikan karena mereka mau expand, karena perusahaan ini mau getting bigger. Dan dengan getting bigger ini mereka butuh apa? Butuh support dari investor. Ya, support berupa cash, mereka bisa belanja, memperbagus diri, mereka bisa dapat ide-ide cemerlang dari investor-investor baru, sampai biaya promotion pun yang bisa ditekan menggunakan media sosial. Katakanlah ternyata yang beli sahamnya adalah influencer yang punya jutaan followers atau ribuan. Itu kan termasuk dengan publikasi secara gratis. Ya, ujung-ujungnya mengantarkan perusahaan itu kepada suatu bentuk performa perusahaan yang bagus. Kalau perusahaannya performanya bagus, nilainya semakin bagus, penjualnya semakin mantap. Ya, kalau perusahaannya bagus, apa? Keuntungannya makin besar. Sebagai pemilik saham, kalau perusahaannya makin bagus nih keuntungannya, dapat keuntungan yang besar juga. Jadi rodanya seperti itu. Ya, jadi apa sih manfaat Anda sebagai investor? Anda bagian dari perusahaan. Ini kalau kita beli saham ya, Anda bagian dari perusahaan. Ya, bukan berarti ada bagian perusahaan itu Anda semena-mena, tidak ya. Kepemilikan di bursa, kepemilikan saham di pasar modal itu ada persentase maksimalnya. Ya, tidak sembarangan seperti itu. Artinya boleh sebagai pemilik, tapi bukan berarti kita mengendalikan perusahaan itu. It doesn't mean kita punya sahamnya Starbucks ya melalui mitra di Perkasa. Lalu kita kongko ya di Starbucks gitu. Kita minum Starbucks, pas mau bayar, saya nggak bayar ya, kan saya pemilik saham, ya nggak begitu. Ya, nanti Anda bisa klaim kepemilikan Anda pada saat RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ini hak Anda di sini. Oke, Anda bisa potensi dapat dividen. Kayak koperasi, SHU itu kayak dividen. Tergantung dia punya laba atau tidak. Kalau ada laba dibagiin, namanya dividen. Nah, dividen ini dibagikan setahun sekali, umumnya seperti itu. Nah, jadi kalau Anda yang simpan saham dalam waktu yang lama, long term, ya tiap tahun Anda punya potensi dapat dividen selama perusahaan itu mencetak laba. Oke, ada potensi capital gain. Nah, ini buat trader nih yang belinya dalam waktu yang pendek, beli hari ini jual besok, jual minggu depan, ya. Itu ada potensi keuntungannya melalui namanya capital gain, selisih jual positif ke atas. Oke, ada juga asetnya aman. Nah, karena apa? Ini concern kita, perlindungan, ya. Siapa sih yang nggak khawatir dengan bodong-bodong itu? Nah, melalui perlindungan ini, otoritas jasa keuangan ya sebagai otoritas pasar modal juga selain perbankan, mereka juga memberikan aturan bahwa setiap investor harus memiliki rekening yang khusus dedicated. Jadi rekeningnya tuh memang atas nama Anda sendiri. Ya, jadi kalaupun gadget Anda dijual, dicuri-curi sama orang, dihack gitu, terjualnya pun pasti masuk ke dalam rekening Anda, bukan rekening orang lain. Tidak bisa seperti itu. Harus ke rekening pemiliknya langsung. Oke? Dan yang terakhir adalah Anda investasinya itu di Indonesia. Ya, Supermom tidak perlu capek-capek mikirin apa produk di luar negeri segala macam. Waduh, capek. Ya, tapi di Indonesia kita punya segudang perusahaan-perusahaan yang memiliki akses yang bagus, memiliki performa yang bagus, yang bahkan disukai oleh para investor asing. Kenapa saya bilang asing? Karena sampai sekarang 65% itu milik domestik, 55% milik domestik, 45%-nya ternyata saham-saham ini dikuasai oleh orang asing. Ya, jadi jangan sampai dong ini perusahaan di Indonesia loh, ya. Perusahaannya di Indonesia, yang kerja orang Indonesia, bahan baku Indonesia, distribusinya di Indonesia, tapi yang menikmati lebih banyak orang asing. Oke? Kekhawatiran investor adalah bagaimana nih pengawasannya? Kalau saya begini begitu kenapa nih? Kalau nilai investasi saya turun bagaimana? Bursa tentu punya layanan, ya. Kami memberikan layanan kepada Anda untuk dapat mengontrol, dapat memitigasi risiko itu berdasarkan nilai-nilai suatu perusahaan. Artinya bagaimana performa mereka. Ya, perdagangan kami atur, ya, satu hari penurunan harga itu hanya tergantung persentasenya. Ya, penurunan paling dalam 7%, ya, nggak bisa rendah dari itu. Itu pun kalau belum dijual sahamnya, berarti kan Anda belum terjadi kerugiannya. Ya, banyak terjadi tuh investor. Waduh, saham saya lagi turun hari ini. Turun berapa? 3%, rugi dong saya. Saya tanya, udah dijual belum? Belum, berarti belum rugi. Kenapa? Masih sebatas potensi kerugian. Kalau dijual, baru terjadi kerugian. Sama, saya untung berapa? Oh, untungnya saya 30% hari ini gitu. Loh kok bisa? Iya, saham saya lagi naik, lagi bagus nih. Seneng? Ya oke seneng. Saya tanya, udah dijual belum? Belum dijual, berarti belum terjadi keuntungannya.
Jadi jangan panik dan kalap hanya gara-gara saham itu turun atau saham itu naik. Itu yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Oke? Nah, kondisi saham-saham tertentu kan pergerakannya macam-macam ya. Ada yang tidur, ada yang tiba-tiba volatile. Nah, semua itu bisa dipantau dari UMA ini, Unusual Market Activity. Ini layanan kami berbentuk keterbukaan informasi agar investor kalau mau beli saham lihat-lihat dulu. Kan gitu. Sering kan ibu-ibu mau belanja di toko-toko, lihat dulu di etalasenya seperti apa, dicek dulu ya, detail. Sama, gunakan konsep itu dalam kita menentukan investment Anda. Ini barcode silakan di-scan. Coba ibu bapak di-scan, itu akan mengantarkan Anda pada website kami yang menunjukkan ini loh saham-saham yang sedang dipantau oleh bursa. Karena apa? Pergerakannya lagi aneh, lagi tidak wajar. Biasanya begini, tiba-tiba volatile. Kenapa? Itu adalah tugas kami menanyakan kepada manajemennya. What happened to your company? Oh, ternyata begini. Ya, dari situlah investor bisa menentukan keputusannya mau ngapain. Oke? Nah, ada juga namanya notasi khusus. Nah, kalau notasi khusus ini sudah kami labelnya gini, ini tato, label. Bapak Ibu, jangan dibeli dulu karena perusahaan ini lagi bermasalah. Ya, notasi khusus ini kami cetak berdasarkan laporan yang perusahaan itu sendiri sampaikan kepada kami. Jadi mereka ngakulah kepada kami ceritanya, perusahaan ini keuangannya lagi jelek nih, kami lagi punya utang, kami lagi terancam PKPU, contohnya seperti itu. Ya, supaya apa? Ya supaya investor lebih tahu. Jadi kalau sudah ada notasi khusus, ada tatonya, ya jangan dibeli dulu, gitu aja. Ya, tapi kalau udah ada informasi begini masih dibeli juga, artinya apa? Itu resiko di tangan investor. Banyak loh investor yang kadang gini, aduh gimana nih saham saya turun nih, oh gimana sih bursa nggak perhatiin? Pertanyaan saya, ketika Anda beli saham-saham seperti itu dengan kondisi yang turunnya begitu-gitu banget, turunnya dalam banget gitu ya, turun terus nggak naik-naik. Pertanyaan saya, apakah sebelum membeli sudah mempelajari kondisi perusahaannya seperti apa ya? Nah, inilah yang membedakan antara kepemilikan di saham dengan instrumen lain. Kenapa? Anda langsung ke dalam perusahaannya. Oke, berbeda dengan obligasi dan yang lainnya. Oke, ada perlindungan juga yang kami berikan ya. Salah satu bentuknya adalah seperti LPS. Ya, kami juga di pasar modal ada penjaminan kalau Anda dinyatakan sebagai korban fraud di pasar modal. Oke, nah ini bentuk perlindungannya sehingga Anda pun berinvestasi bisa dengan nyaman. Oke, nah selanjutnya adalah pemilihan. Kan gitu. Pertanyaannya, gimana saya cara milih saham yang tepat? Saya nggak mau kena rugi nih. Saya nggak mau kena tipu-tipu saham seperti itu. Oh, tidak ada tipu-tipu. Kenapa? Saham yang ada di Bursa Efek Indonesia bisa ada karena memang ada audit yang dilakukan, karena memang ada proses pemilihan dan saringan yang sangat ketat. Sehingga tugas Anda sekarang adalah menentukan saham seperti apa yang layak untuk Anda beli. Ya, pilihan saham itu banyak, Bapak Ibu. Ya, Anda bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan investasi Anda. Inilah pentingnya merencanakan suatu investment plan. Ya, saya invest itu buat apa? Ya, Supermam beli saham ini buat apa? Oh, saya 5 tahun lagi mau ngawinin anak, saya mau masa tua, saya mau ini, mau itu. Tentukan, ya berapa kebutuhan dananya untuk program itu, untuk planning itu. Dari situ Anda bisa tentukan berapa lama saya harus tercapai keuangan itu. Dari situ Anda bisa merunut, saya bisa masuk pada instrumen yang mana, dan saya bisa memilih saham seperti apa yang cocok dengan profil yang saya butuhkan. Ya, bingung kan? Ya, aduh ini blue chip stock apaan ya, growth stock apaan ya, income stock apa, nggak ngerti. Mas, saya bukan orang ekonomi. Tenang, jawabannya ada di sini. Ya, kami memberikan alat bantu yang namanya indeks. Ibu-ibu, Supermam, indeks ini adalah salah satu cara yang juga digunakan oleh manajer investasi dalam membentuk sesuatu produk yang namanya reksadana. Atau sebutnya ETF juga bisa. Ya, karena apa? Mereka juga meng-create. Kenapa? Dasarnya tahu. Orang nggak ngerti. Banyak investor yang sebenarnya bingung. Aduh, mau beli saham apa ya? Dibentuklah satu produk. Ya, nah indeks itu sebenarnya membantu Anda meminimalisir, membantu Anda mengelompokkan, squeezing the stocks. Ya, sekian banyak ada 700-an saham di bursa, nggak mungkin saya pelajari satu persatu. Ini ada squeezingnya. Misalnya, Anda yang profilnya pingin trading. Wah, saya pingin kayak orang trader-trader itu tiap hari jual beli. Belilah dari saham-saham LQ45. Di dalam itu ada 45 saham yang liquid, udah disaring. Berdasarkan apa? Ini parameternya. Ini konvensional ya. Ya, konvensional. Kalau Anda yang ingin saham-saham syariah tradingnya, namanya Jakarta Islamic Index. Nah, ini saham-saham yang disaring berdasarkan apa? Daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI dan OJK. Clear kan? Untuk yang saham-saham jangka panjang ada nggak, Mas? Tapi sahamnya masih murah, punya growth yang bagus. Namanya growth 30.
saham yang sudah mapan, yang sudah terkena berbagai macam bencana, berbagai macam krisis 98, 2008, 2015, 2018, 2020. Ada nggak? Ada. Namanya high dividend 20. Tiap tahun bagi dividen. Ya, sebenarnya sudah dipaparkan, sudah disediakan. Tinggal Anda mau nggak untuk lebih mengorek lagi. Ya, kenapa? Pilihannya sudah disaring. Jadi, kesamaan dari indeks ini adalah saham-saham yang memiliki fundamental yang baik. Oke? Nah, penting ya, membeli saham-saham fundamental itu penting banget. Kalau Anda beli saham-saham berfundamental bagus, mungkin ketika market lagi jelek, dia akan ikut turun. Tetapi ketika market sudah mulai ke arah membaik, maka inilah saham-saham yang paling cepat pergerakan baliknya. Kenapa? Orang udah melihat, wow, saham ini murah sekali. Contohnya, saya kasih case. 2020, bulan-bulan April, ya, BCA itu termasuk salah satu saham yang harganya waktu itu sangat tinggi. Sekitar 33.000 per lembar saham. Apa yang terjadi ketika pandemi COVID masuk? Sahamnya turun. Nah, waktu sebulan kurang lebih, turun sampai mencapai harga 20.000. Siapa sih yang nggak mau beli? Siapa yang nggak tahu BCA? Ya, dan orang akan mengerti kenapa saya harus tetap memegang saham-saham seperti ini. Karena kondisi ini bukan hanya di Indonesia yang mengalami. Ya, pandemik ini yang terjadi seluruh dunia. Jadi kalau market mengalami suatu kondisi yang terpuruk, itu bukan karena memang Indonesia lagi jelek. Karena memang kondisi yang membuat seperti itu. Sehingga orang berpikir, mumpung harga murah udah 20.000, kenapa nggak saya beli? Sekarang berapa harganya? Wah, begitu selesai turun 20.000, harganya balik bahkan sempat mencapai harga 37.000. Sebelum akhirnya dia melakukan stock split, ya. Stock split itu dia mengecilkan harga supaya lebih banyak orang bisa beli sahamnya. Itu pendek bisa, jangka panjang juga bisa. Prinsipnya adalah bagaimana Anda mengatur psikologis Anda juga, melihat keadaan seperti ini, ya. Apakah ini momen untuk saya masuk, atau ini sebenarnya momen untuk saya keluar? Nah, yang terjadi selama ini adalah salah, kebalik. Ketika saham itu lagi naik, orang baru beli. Padahal harga udah naik. Tapi kebalikannya, ketika saham lagi turun, justru di situ mereka jual. Ya, ini terjadi, banyak terjadi. Ya, ada, maaf ya, ada supermom juga yang ke saya, semoga nggak ada di sini orangnya. Ya, dia komplain ke saya, Mas, saya beli saham ini dengan harapan yang bagus, katanya saham ini lagi oke. Kenapa saya beli, malah sahamnya lagi turun, bahkan turunnya terjerembabnya luar biasa. Saya bilang, ibu beli pada saat harga berapa? Saya beli di harga sekian, saya kasih lihat grafiknya. Ibu, kalau ibu sebenarnya mau beli saham, harusnya di harga segini. Kenapa ibu baru beli di harganya sudah di atas? Wajar dong, udah naik sekian banyak, pada saatnya dia akan turun lagi. Jadi ada titik jenuhnya. Nah, jadi kapan strategi yang tepat? Belilah ketika saham itu lagi turun, juallah ketika saham itu lagi naik. Itu strateginya. Seperti itu. Oke? Nah, teman-teman, ibu-ibu supermom, apakah sekarang saat yang tepat untuk Anda berinvestasi pada instrumen apapun? Saya hanya mengatakan bahwa tren global kita saat ini sedang dalam kondisi yang baik. Ya, tren global kita saat ini sedang masuk ke dalam fase di mana pemulihan. Ya, berbagai macam negara kita lihat sudah mulai buka borders. Ya, Australia yang selama ini menutup rapat, mereka udah mulai buka. Jepang juga. Ya, Singapura sudah mulai lagi. Dan kemarin kita melihat ya bagaimana traffic yang terjadi di Indonesia, domestik ataupun luar negeri. Dan ini menunjukkan bagaimana ekonomi kita sudah mulai pulih lagi. Indonesia sejak tahun lalu sudah mulai akselerasi, sudah mulai positif terus sampainya. Nah, inilah sebenarnya menjadi momentum bagi kita untuk masuk ke dalam pasar, untuk dapat melakukan investasi dengan tepat dan cepat. Oke? Terakhir dari saya, mengajak ibu-ibu supermom semua sini, sebelum memulai investasi, pahami untuk menjadi investor cerdas. Ya, jangan menjadi mereka yang, maaf ya, yang justru banyak tertipu dengan praktek-praktek investasi bodong. Ya, semua informasi tersedia, yang penting kita mau cari tahu. Ya, karena apa? Ini semua sudah disediakan dengan baik kepada kita semua. Pertama, paham. Ya, sebelum memulai investasi, sebelum memilih suatu investasi, pahami. Ini produk ini seperti apa? Ya, bagaimana ABC-nya? Bagaimana profil risiko saya? Ya, kalau kondisi begini akan seperti apa? Riset, ya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kedua, paham. Ya, sudah paham, habis itu punya. Yang kedua tuh punya. Jadi setelah riset berbagai macam, lalu Bapak Ibu silakan lakukan eksekusi. Percuma riset banyak-banyak tapi nggak ada actionnya, nggak ada orang gitu, ya. Dengan cara apa? Miliki kepemilikannya. Kalau Anda investasi pasar modal, beli sahamnya, beli obligasinya, beli reksadana atau ETF-nya.
ya lakukan seperti itu. Ya, kedua, yang ketiga setelah memiliki jangan lupa untuk pantau secara berkala. Ingat, ini adalah investasi Anda yang Anda lakukan banting tulang untuk dapetin uangnya. Jangan konyol hanya gara-gara kita tertipu dengan yang bodoh-bodoh. Ya, paham? Punya pantau. Ini sequence seperti ini. Jangan dibalik-balik, jangan punya dulu baru pantau baru paham, tapi pahami dulu baru miliki baru dipantau secara berkala. Jadi sekarang saya yakin para supermom sudah memiliki insight, ya, sudah yakin bagaimana harus melakukannya. Yang sudah berinvestasi coba recall lagi, coba untuk refleksi lagi, apakah cara yang saya lakukan sudah benar. Bagi Anda yang belum berinvestasi, kapan lagi? Karena apa? Ini saatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, semoga membantu. Baik, terima kasih Pak Marco. Wow, ini luar biasa ya penjelasan yang sangat komprehensif banget nih ya. Dan dari ahlinya juga, jadi pastikan lagi tuh Mams bahwa paham dulu gitu ya, baru memiliki investasinya kemudian dipantau nih gitu ya. Jadi pesannya dari Pak Marco adalah seperti itu. Oke, nanti kita akan kembali lagi ya Pak Marco untuk di sesi Q&A-nya. Dan selanjutnya Mom and Dad, langsung saja kita persilakan kepada Mam Jovita untuk dapat menyampaikan materinya. Silakan. Iya, selamat sore buat Supermom semua. Terima kasih untuk Syama, terima kasih juga untuk Pak Marco. Wah, ini benar-benar materinya luar biasa. Saya aja belajar hal ini ya dari Pak Marco. Dan saya rasa semua teman-teman Supermom di sini juga setuju ya, penjelasannya sangat detail dan kemudian jadi tercerahkan kita bagaimana tentang cara memilih investasi tentunya. Nah, saya sekarang akan sambung topiknya dengan psikologi uang ya. Nah, semoga di sini Supermoms dalam keadaan Mam Jovita mohon izin suaranya menggema nih. Oh, Iya agak oke, kurang baik. jelas. Suaranya menggema ya. Sorry. Oke. Kalau seperti ini tetap menggema kah? Iya masih agak kurang jelas nih Mam Jovita untuk kita bisa mendengarkannya. Oke, baik. Apakah kalau seperti ini tetap Ya. menggema ya? Ya itu, nah ini udah lumayan nih, oke. Oh udah lumayan ya? Oke Ya. baik, maaf ya atas. Terima kasih Mam. Iya, terima kasih. Oke, nah semoga jelas ya. Nah, sekarang kita bahas tentang psikologi uang nih, Mam. Saya Jovita Maria Ferdiana, psikolog anak, remaja, dan keluarga. Nah, kita masuk tentang the psychology of money. Jadi sebetulnya menurut Morgan Housel ya tentang psikologi uang, itu bahwa perilaku kita tentang uang itu jauh lebih penting daripada seberapa banyak informasi yang kita ketahui tentang uang. Tapi yes, benar banget kita tetap harus tahu informasi ya. Karena kenapa? Dari informasi itulah kemudian nanti baru kita bisa menghasilkan perilaku yang kemudian akan kita tentukan dan kita pilih mau yang mana. Nah, oleh karena itu di sini Supermom saya menghadirkan yang pertama, kira-kira seperti apa sih ya tentang psikologi keuangan ini? Nah, yang pertama adalah mengelola uang itu nggak selalu loh berkaitan sama intelijensi, ya, nggak selalu berkaitan sama intelijensi. Jadi bukan artinya di sini Supermom merasa bahwa wah aku kayaknya nggak pinter deh nentuin investasi, aku nggak pinter deh, aku nggak update, terus kemudian aku nggak bisa berinvestasi. Itu enggak banget ya. Banyak sekali kelas-kelas yang diselenggarakan, misalnya dari Pak Marco, dari Supermom, nah selalu diikuti. Nah, tapi di sini maksudnya mengelola uang tidak selalu berkaitan dengan intelijensi itu seperti ini. Ya, ada seseorang yang bernama Ronald James Reid. Ini ada di Google kalau Mams mau baca juga ada ya. Beliau adalah seorang petugas kebersihan pom bensin. Hidup sederhana, rutin menabung, dan di akhir hidupnya beliau berhasil mengumpulkan 8 juta US dollars ya. Dan kemudian dari uang tersebut mayoritas disumbangkan ke rumah sakit lokal dan juga ke perpustakaan. Nah, Mams, kemudian kita bandingkan dengan berikutnya yaitu Richard Fuskan, yaitu lulusan Harvard University, eksekutif di perusahaan investasi Merrill Lynch, dan tetapi sepanjang hidupnya itu dia banyak berhutang dan boros dan akhirnya dia mengalami krisis keuangan dan akhirnya di tahun 2008 bangkrut ya. Nah, kalau kita bilang
di sini, seseorang petugas kebersihan pom bensin. Kemudian satunya lagi adalah eksekutif perusahaan investasi. Kalau kita lihat di sini berkaitan sama pengetahuan, intelijensi, pastilah mungkin di sini Supermoms akan setuju bahwa wah, ini jelas pengetahuannya lebih banyak yang Richard Fusken. Tapi kenapa kemudian akhirnya dia malah yang bangkrut dan Ronald James yang akhirnya bisa mempunyai uang yang banyak dan bahkan kemudian disumbangkan atau diamalkan, ya. Nah, jadi sekali lagi memang dituntut kepiawaian, tapi sekali lagi ini tidak berkaitan dengan intelijensi, tapi informasi tetap diperlukan nih Supermom, ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah ada fakta unik nih Mams tentang uang. Apa tuh fakta uniknya? Nah, di sini ada seseorang atau dua orang tepatnya, yaitu Kurt Vonnegut dan Joseph Heller. Mereka berdua adalah penulis terkenal dan mereka itu suatu waktu diundang oleh seorang yang punya uang yang banyak sekali ya, yaitu triliuner. Nah, kemudian mereka berdua bercakap-cakap, wah, wih gila ini seorang triliuner yang mengundang kita ini. Kamu tahu nggak penghasilan dia dalam satu hari itu jauh lebih banyak daripada penghasilan kita menulis buku selama ini. Dia cuma satu hari dan kita seluruh hidup kita sampai saat ini masih kalah sama penghasilan dia satu hari. Nah, si Joseph Heller berkata seperti itu kepada Kurt Vonnegut dan akhirnya Kurt bilang begini, iya, saya setuju dan itu benar banget. Tapi saya punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh triliuner ini, katanya. Apa tuh, kata si Joseph Heller ya? Dia mengatakan bahwa saya punya yang namanya rasa cukup. Nah, artinya dia bisa mengelola keuangan, tapi dia tahu kapan stop, kapan dia main, kapan dia merasa cukup. Nah, ini adalah yang penting. Dan Mams, di sini ada perbedaan antara wealth sama rich, ya. Wealth sama rich, kalau mungkin Mams cari di kamus bahasa Inggris, artinya sama nih Mams, yaitu kaya. Tapi ada perbedaan makna antara kaya yang wealth sama yang rich. Nah, kalau yang rich itu artinya dia kaya yang kelihatan nih Mam ya. Jadi misalnya contohnya dia punya mobil mewah, dia punya rumah mewah, tasnya branded, pergi kemana-mana pakai barang-barang dan baju-baju branded. Wah, kita ngelihat aja langsung ketahuan nih. Wah, ini rich nih, ini kaya ya. Karena itu adalah sesuatu yang dia belanjakan dan dia ingin tampilkan keluar. Itu adalah rich. Nah, tapi ini berbeda dengan yang namanya wealth. Wealth itu adalah kekayaan yang memang tidak ditampilkan, Mas. Jadi dia punya, tapi dia tidak menampilkan. Nah, makanya inilah yang membedakan. Ada nih sebetulnya ya orang yang pakai baju bermerek, punya mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi utangnya banyak banget ya, dan melebihi penghasilannya bahkan. Tapi ada juga orang yang dia itu low profile banget, sederhana banget, nggak kelihatan, tapi justru uangnya banyak banget ya. Nah, contoh kedua ini adalah yang wealth. Seperti itu. Jadi fakta unik tentang uang adalah sebetulnya setiap manusia itu ingin ada rasa gini nih, aku menampilkan sesuatu supaya orang lihat. Nah, itu rich ya. Tapi kalau aku nggak butuh menampilkan sesuatu, tapi aku punya, nah itu wealth. Nah ya. Nah berikutnya tentang psikologi uang yang ketiga adalah Mam, membangun kekayaan itu nggak sama dengan mempertahankan kekayaan. Ya, membangun kekayaan itu nggak sama dengan mempertahankan kekayaan. Apa nih bedanya? Nah, kalau membangun kekayaan itu kita perlu nih yang namanya optimis, yakin, agresif, mencari, ya, bekerja keras dan sebagainya. Nah, tapi kalau mempertahankan kekayaan itu adalah bagaimana di satu sisi, nah kita merasa bahwa kita punya ada sedikit, ya, nggak usah banyak-banyak, tapi sedikit rasa ketakutan kalau misalnya contohnya kita kemudian melakukan uang ini dengan cara yang salah. Kita terlalu boros, akhirnya nanti kemudian pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya. Jadi ada unsur sedikit ketakutan dan ada unsur rasa cukup. Ini adalah yang diperlukan untuk mempertahankan kekayaan. Nah, sehingga sebetulnya yang diharapkan adalah kita nggak cuma membangun kekayaan, tapi gimana kita bisa membangun dan mempertahankannya. Ya, sekali lagi makanya diperlukan nih kelas-kelas seperti saat ini nih, webinar dari Superman, dari Pak Marco, itu sangat recommended untuk diikuti. Nah, berikutnya nih Mas, tentang psikologi uang lagi. Di sini, Mams bisa lihat di layar bahwa ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Dan saya yakin ini pasti semua Mams tahu banget ya. Keinginan sama kebutuhan itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau yang namanya keinginan itu nggak harus dibeli, nggak apa-apa. Tapi kalau kebutuhan itu harus dibeli. Ya, misalnya contohnya, saya harus makan. Ya, jadi saya harus beli bahan-bahan makanan yang saya olah. Atau saya harus beli makanan supaya saya bisa makan, supaya saya sehat. Itu adalah kebutuhan. Tapi keinginan itu nggak harus dibeli.
Nah, bisa nggak contohnya adalah sesuatu hal yang sama tapi berbeda fungsi? Bisa, misalnya contohnya. Oke, dia harus makan. Jadi dia membeli bahan makanan dengan budget yang memang sudah ditentukan. Itu adalah kebutuhan dan memang keharusan. Tapi kalau keinginan adalah misalnya, wah aku kan harus makan. Jadi aku makan aja lah di restoran mewah, di hotel bintang 5, itu keinginan. Ya, jadi nggak harus dong kita untuk memenuhi kebutuhan kita dalam hal makan, nggak harus dong tempatnya seperti itu. Benar ya? Nah, berikutnya adalah kalau keinginan itu nggak terlalu penting sifatnya. Kalau kebutuhan itu nggak tergantikan. Jadi emang harus kudu wajib mutlak ya. Dan berikutnya kalau keinginan itu butuh dipertimbangkan. Kalau misalnya contohnya, Mams di sini misalnya punya penghasilan sebulan 5 juta. Kemudian ingin beli tas branded yang 10 juta. Ini kan keinginan. Perlu dipertimbangkan. Berarti saya cuma punya uang sebulan 5 juta, mau beli tas 10 juta. Waduh, jangan deh, karena masih banyak kebutuhan yang lain. Mungkin kalau saya pengen-pengen banget, ya saya akan menabung dulu misalnya beberapa bulan dan sebagainya ya. Butuh pertimbangan. Tapi kalau kebutuhan biasanya memang harus dicari dan dibeli tanpa pertimbangan. Kemudian keinginan adalah bisa digantikan, tapi kalau kebutuhan itu sifatnya penting dan darurat ya. Nah, berkaitan dengan psikologi uang nih, Mams, kita tetap akan melihat teori yang dikatakan oleh Abraham Maslow tentang memahami kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, dalam teori Abraham Maslow, seorang psikologi yang berkaitan dengan needs, itu ada piramidnya. Jadi setiap orang itu mempunyai tipe-tipe atau jenis-jenis kebutuhan-kebutuhan tertentu ya. Kalau tadi Pak Markus sudah menjelaskan bahwa jenis-jenis saham itu ada karakternya loh. Nah, kita pilih sesuai dengan karakter kita. Ini sama juga, bahwa setiap kebutuhan manusia itu juga punya tahapannya. Nah, seperti apa tuh ya? Yang pertama adalah tahap fisiologis. Nah, dari katanya fisiologis ini adalah kebutuhan yang kaitannya dengan hal-hal yang memang kebutuhan dasar. Benar ya? Jadi ini adalah kebutuhan paling dasar. Misalnya contohnya untuk hidup. Bertahan hidup berarti kita butuh apa? Makan dan menggunakan baju. That's it. Itu adalah kebutuhan fisiologis. Kemudian hal ini akan menjadi tadi ya, bukan needs, tapi wants. Itu kalau makannya di restoran mewah, di restoran mahal, kemudian makannya juga pengen yang ala-ala selebriti dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini adalah tahap fisiologis. Nah, di sini banyak sekali, misalnya contohnya kita lihat para sesama kita di luar sana yang setiap hari pun harus berjuang untuk bisa besok makan apa. Ya, besok makan apa? Baju aja udah berapa lama nggak ganti. Nah, tapi dia tetap bisa memaintenance, mempertahankan bahwa setiap hari aku makan, menghidupi anakku dengan cara memberikan makan pada anakku, ini berarti mereka berada di tahap fisiologis. Ya. Nah, kemudian di atas itu, tahap yang kedua, ini adalah tahap yang dinamakan rasa aman. Ya, tahap rasa aman. Jadi seseorang kalau sudah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya atau kebutuhan dasarnya, maka barulah dia bisa naik ke tahap kedua, yaitu rasa aman. Nah, rasa aman ini contohnya adalah kita tuh butuh rumah untuk berteduh dan juga kita butuh yang namanya jaminan kesehatan. Benar ya? Karena kita tahu nih kalau tiba-tiba sakit, butuh uang banyak, waduh itu benar-benar celaka lah kalau kita nggak punya simpanan ya, misalnya entah itu pakai BPJS, asuransi atau apapun. Nah, ini adalah ada di tahap rasa aman. Di tahap ini, Mams, yang dibutuhkan adalah kita membeli asuransi kesehatan jiwa, kesehatan, kita memberi asuransi jiwa itu sebagai proteksi kita. Nah, jadi kalau di sini Mams, kemudian atau Dad di sini punya asuransi untuk kesehatan jiwa dan kesehatan sebagai proteksi, berarti sudah ada di tahap yang kedua nih ya, sudah mulai memiliki rasa aman. Nah, di dalam tahap ini juga ya, Mams di sini disarankan harus membeli tempat tinggal sesuai dengan kebutuhan. Ingat ya, kita butuh tempat tinggal setelah kebutuhan tahap fisiologis kita itu terpenuhi. Kemudian, kalau misalnya ternyata mungkin pertanyaan dari Mams di sini, waduh, tapi aku belum mampu nih beli, gimana dong? Usahakan mencicil. Ya, usahakan mencicil. Kalau aku belum mampu mencicil rumah gimana? Cicilah apartemen kecil, ya, apapun itu. Yang penting Anda memilikinya, bukan sekedar menyewa, ya. Kenapa? Karena kalau menyewa, uangnya itu akan habis, ya, akan hilang, nggak dapat apa-apa. Tapi coba dibayangkan, kalau misalnya contohnya ya, dari penghasilan kita sisihkanlah sedikit-sedikit untuk kemudian bisa menyicil, entah itu rumah kecil, apartemen kecil, atau apapun itu tempat tinggal yang nantinya bakal jadi milik kita, itu akan menjadi sesuatu.
ya, dan itu akan menjadi milik kita. Kalau kita lihat, mungkin di sini banyak teman-teman supermoms yang mengatakan bahwa, waduh, nggak bisa, Bu Jovita, saya aja penghasilannya pas-pasan, gimana mau kayak ngisihin buat cicilan? Silahkan dihitung, ya. Misalnya, dengan pengeluaran yang moms lakukan untuk menyewa tempat tinggal sekarang, ya, misalnya, ya. Nah, kemudian dengan kondisi harga yang sama, moms, bisa kemudian moms cari-cari nih referensi, ternyata dengan cicilan tersebut, dengan biaya sewa tersebut bisa loh buat nyicil. Ya, nah itu banyak sekali contoh. Nah, mungkin di sini yang kurang adalah tadi referensinya atau edukasinya. Nah, jadi semoga bisa ini ya Mams ya, setelah mendengarkan ini mulai nih ya sedikit-sedikit menyisihkan untuk bisa menyicil tempat tinggal tentunya. Nah, ini adalah tahap yang kedua yaitu rasa aman. Nah, berikutnya, Mams, adalah tahap yang ketiga, yaitu tahap cinta dan penerimaan. Tadi sudah ya, seseorang itu memenuhi kebutuhan fisiologisnya, rasa amannya juga sudah terpenuhi. Berikutnya adalah dia akan mencari rasa cinta dan penerimaan. Ya, nah sebagai makhluk emosional, kita tuh butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Bener nggak ya? Setuju banget ya di sini, Mams ya. Nah, butuh merasa dicinta dan menjadi bagian dari lingkungan. Itu yang kita harapkan. Dan kita juga butuh menjalin hubungan yang hangat dengan keluarga, teman, butuh pasangan dalam bentuk yang stabil. Dalam bentuk yang stabil ya, artinya kita bisa menjaga hubungan tersebut. Nah, berikutnya ketika hubungan kita dengan orang sekitar kita nih, ya, boleh dipikirkan nih, dilandasi sama materi semata, ya, cuman apa-apa ujungnya duit. Semuanya dikarenakan duit, itu namanya dilandasi materi semata. Sesungguhnya nih Mams, kita itu bukan mencintai, ya, namun memanjakan mereka itu. Kita itu membuat mereka jadi tergantung secara finansial kepada kita. Kita jadi membuat mereka itu jadi harus meningkatkan gaya hidup mereka ke level yang mereka tidak bisa sebetulnya penuhi sendiri. Contoh nyatanya adalah misalnya ya, bukan artinya tidak boleh membantu saudara, bukan ya, tapi seperti ini. Tadinya misalnya ya saudara kita, misalnya orang tua atau siapapun itu, dia bisa nih, misalnya ya dengan entah itu dengan penghasilan mereka sendiri, atau kemudian memang kita kasih secara bulanan rutin tapi sesuai dengan yang memang kita mampu, ya apapun itu. Kita ambil contoh aja, tadinya mereka bisa nih memenuhi kebutuhan mereka sendiri, fisiologis, rasa aman, mereka bisa. Ya, tapi kemudian tiba-tiba karena kita mempunyai perasaan bahwa wah, aku itu ingin dilihat sama keluarga besar, aku tuh punya duit banyak, dan aku tuh anak berbakti, dan aku itu memang bisa memberikan mereka itu kemewahan, kemegahan gitu ya. Dan akhirnya, kemudian kita akhirnya mengeluarkan uang yang sebetulnya ini adalah uang yang tidak kita keluarkan karena kita aja pas-pasan ya. Kita keluarkan cuma untuk mendapatkan penerimaan. Nah, ini adalah hal yang salah besar. Nah, karena tadi sebetulnya kita enggak cuman menguras harta kita, tapi kita juga membuat mereka tergantung secara finansial. Sewaktu-waktu kita nggak bisa ngasih lagi, atau sewaktu-waktu kita nggak ada lagi. Nah, mereka sudah terlanjur ada di level gaya yang atas. Susah loh mereka untuk turun lagi. Benar ya? Nah, seperti itu. Dan berikutnya nih, Mams, cermati pula apakah Anda sedang memenuhi kebutuhan emosional Anda yang belum terpenuhi. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus di tempat praktek di mana seseorang ya atau klien-klien itu dia itu memberikan uang atau memberikan fasilitas apapun ya kepada siapapun, ada yang kepada pasangan, teman baik, orang tua atau siapapun itu, tapi sebetulnya akhirnya mereka itu kayak berhutang. Nah, ini kan lucu ya. Dia bisa ngasih, orang tuanya merasa bahwa wah bangga nih anak aku, tajir nih punya banyak duit, tapi sebetulnya dia pun itu setiap hari, setiap kali pengeluaran, biasakan kartu kredit yang dia harus setengah mati bayar di bulan berikutnya dan itu pun masih nggak kebayar. Dan setelah dikorek-korek akar-akarnya, nah ternyata ada kebutuhan emosional dari orang yang bersangkutan yang belum terpenuhi dan dia mencari terus. Ya, nah biasanya akarnya adalah bahwa dia adalah merasa bahwa dengan seperti ini aku servis mereka, aku mendapatkan penerimaan, aku mendapatkan nama, aku mendapatkan tahta, aku mendapatkan cinta dari mereka. Nah, hati-hati karena ini sebetulnya adalah unfinished business seseorang. Ya, jadi kalau memang merasa seperti ini, kita harus kemudian look back lagi, refleksi, harus mulai bisa jujur juga sama diri sendiri dan orang-orang terdekat kita.
Ya, seperti itu. Nah, ini adalah tahap cinta dan penerimaan dan harus hati-hati ya. Nah, berikutnya setelah tahap cinta dan penerimaan, ini ada yang namanya tahap harga diri nih, Mams, ya. Tahap harga diri ini adalah pengakuan dan prestasi atau pencapaian dalam hidup. Setiap orang itu kan butuh mengembangkan perasaan bahwa dirinya berharga, ya, benar ya. Ingin merasa bahwa oh, aku itu berharga loh di lingkungan aku, di keluarga aku dan sebagainya. Nah, tapi sayangnya orang tuh sering menerjemahkan perasaan diri berharga itu dengan atribut yang diyakinin melambangkan kesuksesan dan keberhasilan melalui bawa barang-barang yang mewah dan juga hobi yang meningkatkan kebanggaan atau prestisnya dia. Nah, padahal ya, teman yang baik, teman yang sejati, keluarga yang baik, keluarga yang sejati, itu nggak akan loh memberikan Anda label atau tanda cuman dari barang-barang yang Anda pakai. Benar ya? Nah, kalau emang mereka benar-benar mencintai Anda, ada untuk Anda, mereka akan menerima Anda apa adanya. Gitu. Nah, berikutnya juga tidak jadi masalah kalau kebutuhan lainnya dan kebutuhan estetis tidak lagi Anda lalui dengan usaha yang ekstra. Jadi maksudnya begini, mungkin di sini ada moms yang mengatakan seperti ini, tapi Bu Jovita, saya bisa kok, saya punya penghasilan yang sangat banyak. Jadi saya bisa tuh memenuhi semua diagram Maslow tadi, fisiologis, rasa aman, prestis, kemudian juga rasa cinta dan penerimaan dari lingkungan. Saya bisa itu semua. Oh ya, silakan. Kalau memang di sini ada yang penghasilannya memang berlebihan, pos-posnya juga sudah terpenuhi semua, dan kata kuncinya adalah kalau Anda sudah bisa melalui atau memberikan misalnya contohnya atau menggunakan uang yang ada di tahap sebelumnya dengan tidak menggunakan usaha ekstra, nah berarti kan Anda sudah sangat lebih dari cukup nih ya. Nah itu silahkan, monggo. Tapi tetap harus juga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah yang menjadi masalah adalah bila pemenuhan kebutuhan estetis itu adalah hal tentang keindahan ya. Contohnya tadi saya kasih contoh fisiologis adalah pakai baju. Kita kenapa sih pakai baju? Supaya kita nggak kedinginan. Berarti kan bajunya apa aja dong, yang penting nggak kedinginan. Ya. Tapi begitu Anda ada di tahap harga diri, baju nggak cuma sekedar untuk supaya nggak kedinginan. Tapi Anda akan beli baju yang satu baju mungkin harganya jutaan. Yang harganya bahkan bisa 5 juta, cuman satu baju. Nah, ini adalah kebutuhan bukan lagi fisiologis nih, Mams, tapi sudah yang namanya kebutuhan estetis atau estetika. Karena Anda merasa bahwa dengan menggunakan baju mewah, berarti saya lebih titik-titik, ya, lebih cantik mungkin, lebih terlihat glamor mungkin, dan sebagainya. Nah, ya, tapi hati-hati sekali lagi, yang jadi masalah kalau pemenuhan kebutuhan akan keindahan atau estetis ini dilakukan hanya sebagai ajang manipulatif, ya. Maksudnya seperti ini. Kalau kita lihat banyak sekali orang yang sebetulnya tidak punya kemampuan semacam itu, tapi dia menggunakan tadi barang-barang yang glamor, yang wah, hanya demi ajang untuk manipulatif atau berbohong, ya, supaya diterima. Nah, ini pun nggak hanya di antara kita orang dewasa. Anak-anak remaja pun saya sudah mulai lihat nih ya, dalam berbagai dalam berbagai situasi, mereka tuh bisa contohnya nih, nyewa kendaraan mewah dan kemudian dia membuat antar dia ke sekolah, dia akuin sama teman-temannya itu mobil saya. Padahal dia nyewa tuh mobil, ya. Supirnya pun juga supir minjem dari omnya. Terus dia bilang itu supir pribadi saya, ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini harus hati-hati. Dan karena di sini mayoritas adalah moms, nah jadi bisa nih mulai memberikan atau mengajarkan kepada anaknya untuk hidup sesuai dengan, ya itu tadi, pemenuhan yang memang kita butuhkan, hidup sederhana, dan sebagainya, karena banyak hal yang harus disisihkan untuk di kemudian hari. Ya. Nah, tadi Pak Marco sudah sangat detail dan jelas tentang investasi, dan saya itu suka banget dengarnya, dan setuju banget bahwa memang sekarang itu eranya ya, kita itu nggak bisa hanya dengan kayak pemasukan tetap, tapi kita harus punya pos untuk investasi. Ya, nah jadi untuk mengelola keuangan di sini saya fokuskan untuk para mas, yaitu yang sudah memang contohnya punya anak, ya dalam artinya berkeluarga sesuai dengan topik kita hari ini. Nah, yang pertama harus diperhatikan dalam mengelola keuangan kalau untuk ibu-ibu nih atau mam seperti kita ini ya, yang pertama adalah yang namanya first couple decision. Nah, first couple decision ini artinya kita bicarakan nih sama pasangan, apa sih prioritas kita di dalam keluarga? Ya, misalnya contohnya, oke prioritasnya adalah pokoknya ada dana darurat, dana pensiun, dan kalau sudah punya anak berarti ada dana pendidikan, ya. Itu.
Nah, itu harus ada simpenan dan sisanya yang untuk dipakai sehari-hari yang bisa kita olah. Misalnya seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah yang harus kita perhatikan juga adalah next cash flow priority. Next cash flow priority ini adalah kita bisa bagi menjadi, dan ini memang saya yakin sudah banyak sekali mendapat pencerahan tentang ini ya. Kita bagi menjadi living, saving, and playing. Nah, kalau living itu artinya adalah biaya-biaya yang kita keluarkan untuk operasional. Belanja uang sayur ya, dan kemudian contohnya untuk transport misalnya. Biaya hidup harian, biaya rumah tangga itu adalah biaya living. Ini biasanya adalah 50% dari total penghasilan. Nah, berikutnya adalah saving. Ini adalah yang harus kita tabung. Itu biasanya 30% dari pemasukan yang moms punya. Ya, nah kemudian sisanya adalah playing, yaitu 20% dari pemasukan tetap yang moms punya. Ya, 50, 30, 20. Nah, ini adalah rumusannya. Kalaupun memang punya kebutuhan lain, silakan. Tapi yang penting harus ada pos-pos seperti ini, living, saving, and playing. Nah, berikutnya nih moms, karena kita sudah berkeluarga juga, yang ketiga adalah kita harus ingat ada yang namanya first family asset. Ya, aset di dalam keluarga. Ini adalah aset atau barang yang kita konsumsi bersama-sama keluarga. Biasanya adalah rumah, kendaraan, ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Berikutnya adalah first salary from full-time job. Nah, biasa kan misalnya contohnya ya, ada penghasilan misalnya dari yang memang pekerja kantoran atau wira swasta atau apapun itu, biasa kan ada kurang lebih gaji yang memang tetap diperoleh seperti itu ya. Walaupun misalnya wira swasta itu akan fluktuatif, tapi setidaknya kita bisa menentukan kira-kira bottom saya biasa per bulannya untuk pekerjaan nggak tetap kurang lebih pastilah dapat segini ya. Itu first salary from full time job. Nah, itu kita bicara nih sama pasangan ataupun kita mengatur sendiri gitu ya tentang rekeningnya itu maunya tuh gimana sih. Kalau untuk yang couples, pasangan atau suami istri, kita bisa mulai bicarakan, ini kita mau joint account atau mau kita pisah-pisah account-nya. Pisah-pisah itu berarti rekening istri sendiri, rekening suami sendiri. Atau mau joint account, jadi penghasilan misalnya suami bekerja, istri bekerja, sama-sama dimasukin ke satu pos. Atau ada juga yang setengah-setengah. Jadi ada nih penghasilan, pokoknya setiap kali aku dapat penghasilan, ini ada yang aku masukin rekening aku, tapi ada misalnya sebagian yang aku masukkan ke joint account. Nah, ini biasa dimasukkan ke joint account, ini adalah untuk hal-hal yang ingin kita achieve atau ingin kita capai. Misalnya cicilan rumah ya, atau cicilan kendaraan. Nah, itu dimasukin ke joint account supaya nanti kemudian kita punya duitnya pada waktu yang memang sudah kita hitung-hitung, oh kayaknya bisa nih kita punya kebeli nih, misalnya rumah dalam 5 tahun, tapi setiap bulan kamu harus masukin berapa, saya berapa. Nah, di sini dituntut yang namanya kalau joint account itu adalah konsistensi. Ya, nggak boleh nih kita udah janji nih, oke dari istri masukin sebulan 1 juta, dari suami misalnya 1,5 juta, tiba-tiba di bulan keberapa kita bilang, aduh sorry ya, honey, aku nggak bisa nih 1 juta. Aku soalnya mau beli baju ini, mau beli sepatu ini, soalnya aku nggak nyumbang ya bulan ini. Nah itu jangan, harus ada konsistensi ya. Nah seperti itu. Nah berikutnya adalah your first need. Nah, setiap keluarga nih, Mams, pasti punya keinginan yang berbeda-beda, benar ya? Dan itu nggak pernah bisa disamain sih, satu keluarga sama keluarga yang lain. Di sini ada super mom yang misalnya ada di sandwich generation, harus bayarin orang tuanya, misalnya ya, harus jadi tulang punggur dari keluarga besarnya, kemudian harus bayarin juga anaknya, ngebantu suaminya juga cari nafkah, itu ada ya. Dan itu juga akan berbeda pastinya dengan misalnya contohnya yang bukan sandwich generation, ya, yang membelanjakan atau kemudian penghasilannya hanya untuk keluarga intinya saja, itu akan berbeda. Nah, intinya, walaupun keinginan setiap keluarga berbeda-beda, kebutuhan dan karakter setiap keluarga berbeda-beda, ini tentukan apa sih yang menjadi your first need. Ini dibicarakan antar pasangan nih, Mams, ya. Contohnya, ada keluarga atau misalnya ada seorang istri ataupun suami yang misalnya dia punya first need-nya adalah traveling. Ya, dia akan bilang sama pasangannya, aku tuh 6 bulan sekali harus traveling. Karena traveling ini memang butuh banget buat aku menghilangkan stres ya, atau buat healing, atau aku tuh hobi melakukan sesuatu, daki gunung atau apapun itu harus dibicarakan. Jadi harus ada juga yang disisihkan untuk first need-nya ini. Ya, nah tapi mungkin pasangannya akan bilang bahwa oke, nggak apa-apa, kamu punya first need-nya traveling, tapi aku itu punya first need-nya itu dalam hal gadget. Karena aku kerjanya itu adalah misalnya contohnya ya content creator, terus kemudian saya juga harus ini, jadi saya itu punya kebutuhan
aku harus updating my gadget, misalnya setiap 2 tahun sekali, aku harus pakai yang terbaru dan sebagainya, dan itu sudah menjadi bagian dari my needs. Boleh, nggak apa-apa. Ya, asalkan dibicarakan dan emang ada posnya dari awal. Nah, Mams, tadi sudah saya bicarakan tentang psikologi uang, dan saya di sini ingin mengingatkan bahwa how you spend money itu show what's going on inside you. Ya, saya ulangin, bagi para Mams di sini, bagaimana cara kita menggunakan uang kita itu sebetulnya menunjukkan jati diri kita. Ya. Nah, di sini. Dan kemudian di sini ada quotes juga dari Alexa von Tobel bahwa a good financial plan is a roadmap that show us exactly how the choices we make today will affect our future. Jadi ingat ya, tadi yang sudah dikatakan juga oleh Pak Marco, bahwa kita itu harus punya perencanaan nih, Mams. Kalau kita bicara tentang finansial itu nggak bisa tanpa perencanaan. Dan perencanaan keuangan yang baik itu adalah sebuah jalan yang akan Mams lakukan atau akan Mams lalui, yang itu akan menentukan masa depan kita ke depannya. Ya, kita tentukan misalnya anak kita mau sekolah di mana, tujuannya apa, anak kita sekolah di situ, kemudian sampai level yang mana, kemudian jenis sekolahnya seperti apa, itu ditentukan semua. Segala sesuatu kalau ditentukan, ya, itu tidak melenceng dari jalur, dan kalaupun kita mau berinvestasi, kita akan gunakan pos yang sesuai dan jangan serakah, ya. Oke, terima kasih atas presentasi yang saya berikan hari ini tentang psikologi uang. Semoga bisa membantu dan memberikan pencerahan kepada super moms yang ada di sini. Dan sekaligus ini melengkapi juga materi yang ada dari Pak Marco. Oke, terima kasih. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Selma. Silakan Selma. Baik, terima kasih banyak nih Mom Jovita atas ilmunya tentang psikologi uang. Wah, detail banget ya, lengkap banget nih yang pastinya akan merubah mindsetnya para moms and dad semua nih sebenarnya ya. Oke, nah sebelum kita lanjutin kepada sesi Q&A, sekali lagi saya mengingatkan kepada para mom and dad semua yang sudah hadir di sini untuk mengisi survei ya untuk Super Mom Awards 2022. Banyak sekali keuntungannya, dari mulai mendownload aplikasinya sudah langsung dapat saldo. Memberikan referral, kode referral, dan kemudian kode referral itu digunakan juga langsung dapat saldo lagi 15.000. Isi surveinya juga akan mendapatkan saldo 10.000. Dan buat Mom and Dad semua yang masih setia di sini juga jangan lupa isi absensi, karena di akhir acara kita akan mengundi kepada 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan saldo dengan total senilai 1 juta rupiah. Oke, jadi kita langsung saja nih masuk kepada sesi Q&A ya. Saya panggil lagi ada Pak Marco dan juga Mom Jovita selaku narasumber kita di sore hari ini di webinar terakhir kita loh. Dan pertanyaan yang sudah dipilih nih sama panitia atau tim di belakang layar, timnya Supermom di belakang layar, itu adalah pertanyaan-pertanyaan terpilih terbaik yang akan mendapatkan saldo senilai 100.000 rupiah. Oke, ini pertanyaan pertama dari Mom Cynthia di Palembang. Yang pertama, sebenarnya bagaimana tips memilih investasi yang cocok untuk kita ya? Misalnya untuk dana pendidikan anak usia SMP, anak saya saat ini usia 3,5 tahun dan juga 10 bulan. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Marco ya. Dan yang kedua untuk Mom Novita. Menurut Ibu bagaimana fenomena kalau semakin banyak uang maka pengeluaran akan semakin banyak dan kita semakin merasa nggak cukup. Nah, monggo diawali Pak Marco dulu ya, karena pertanyaan pertama ada dari untuk ditujukan ke Pak Marco. Monggo Pak. Terima kasih. Ya, untuk memilih suatu instrumen ini common issues yang paling sering terjadi ya, karena memang di usia-usia begini artinya dilematis moms itu untuk memilih langkah itu memang sangat krusial. Makanya kan sering dibilang ibu-ibu itu adalah menteri keuangan keluarga. Tepat sekali. Harus benar-benar cermat ya. Nah, untuk jangka pendek ya, saya mau ini secara global dulu ya. Untuk jangka pendek ya, jangka pendek kan kita bagi juga. Ada yang di bawah 1 tahun, ada yang misalnya 1
sampai sampai 3 tahun itu termasuk kategori pendek dan menengah. Ya, kalau untuk di bawah 1 tahun ya daripada dananya dia nganggur di tabungan, ya Moms bisa masukkan itu ke satu produk yang namanya reksadana pasar uang. Ya itu ada. Kalau kita cari reksadana kan ada 3 macam tuh. Reksadana tuh ada reksadana saham, ada reksadana campuran, ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income. Nah, di dalam salah satunya itu ada namanya reksadana reksadana campuran. Nah, di dalam itu ada namanya money market ya atau reksadana pasar uang. Nah, kalau Mams itu mencari di misalnya di perbankan atau mungkin cari di money marketplace yang ada di pasaran gitu ya, di Play Store atau di iOS itu bisa kita cari tuh namanya instrumennya pasar uang. Dan itu memang lebih untuk kategori 1 tahun ke bawah. Ya, instrumen itu diperuntukkan bagi mereka yang memang butuh dalam waktu singkat tapi ingin menaikkan jumlahnya lah gitu ya. Jadi daripada dimasukin misalnya nih ke deposito, itu deposito kan biasanya kan dia ada jangka waktu ya, tidak bisa diambil selama jangka waktu itu. Nah, jadi pilihannya ada di situ. Untuk jangka menengah dan juga jangka panjang, ya kita bisa mengambil instrumen-instrumen baik itu di pasar modal ataupun di luar. Ya, kalau di luar pasar modal, ya kita bisa masukkan itu ke misalnya ke deposito. Ya deposito yang cukup panjang ada yang setahun misalnya. Atau mungkin kita mau mengambil di obligasi bisa juga. Obligasi itu fixed income tadi ya. Jadi yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya ORI atau Sukuk. Nah, itu di awal itu mereka sudah menyampaikan misalnya tenornya berapa tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 3, misalnya ada yang 3 tahun misalnya. Nah, itu bisa kita ambil. Nah, kalau obligasi itu di awal sudah disampaikan berapa kupon. Kupon itu keuntungannya ya, kupon bunga yang akan diberikan kepada para pemegang obligasi mereka. Sehingga ketika seseorang mau membeli obligasi dia udah tahu nih, oh kalau saya taruh dana saya putar di obligasi, maka setelah tenornya habis, saya akan dapat keuntungan sekian persen. Nah, jadi bisa diukur dari situ. Ya, selanjutnya apa ya? Kembali kalau saya besar modal kita bicara saham itu sendiri. Nah, di saham ya Supermam bisa memilih saham-saham yang memang peruntukan untuk jangka pendek, jangka menengah. Ya, kalau untuk yang jangka pendeknya itu bisa memilih saham-saham tadi yang saya kasih tahu, LQ45. Nah, itu indeks saham di mana saham itu sangat liquid, sangat sering diinvestasikan sama orang, secara frekuensi itu sangat banyak sekali dalam 1 hari bahkan. Tapi kalau untuk saham-saham yang mature, dalam arti ini Moms tidak ingin melakukan itu secara trading, tidak ingin cepat-cepat, tapi ingin disimpan untuk jangka menengah, jangka panjang, ya kembali pilihan sahamnya tadi sudah ada. Jadi instrumen itu sebenarnya kembali ke profil risiko ujungnya kan di situ. Karena masing-masing itu punya peruntukannya. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang juga ada. Ya, instrumennya itu ya. Jadi tidak jauh-jauh koridornya. Yang penting adalah unsur hukumnya juga harus diperhatikan, harus jelas sekali. Siapa pelindungnya, siapa yang underlyingnya harus tahu. Ya, kalau misalnya di pasar modal, perbankan, itu tuh ada namanya OJK. Ya, jadi jangan sampai kita meletakkan dana kita pada instrumen yang sebenarnya tidak memiliki lindungan hukum. Mungkin dari saya demikian bisa ditambahkan oleh Pak Jovita. Yuk. Baik, terima kasih Pak Marco. Selanjutnya monggo Mam Jovita nih. Tadi fenomena kalau semakin banyak uang maka pengeluaran akan semakin banyak dan kita semakin merasa nggak cukup. Silakan Mam. Iya, jadi bener banget ya. Biasa justru kalau kita lihat, wah ini uang kita sedikit nih. Tapi kalau misalnya andaikan kita punya uang banyak, pasti cukup. Tapi kenyataannya begitu kita punya uang lebih banyak, tetap aja nggak cukup ya. Nah inilah tadi yang saya jelaskan dengan piramida Maslow atau piramida atau hierarki kebutuhan. Di mana tadi seseorang sudah ada di tahap misalnya kebutuhan dasarnya terpenuhi. Mereka akan dengan spontan itu akan ingin sampai ke tahap yang di atasnya, yaitu adalah tahap yang namanya rasa aman. Begitu fisiologis dan aman sudah terpenuhi, mereka akan pengen yang penerimaan. Begitu penerimaan sudah terpenuhi, mereka pengen yang karena untuk harga diri. Nah, biasanya kan karena sesuatu yang nggak cukup ini ya memang karena unsur-unsur yang penerimaan. Harga diri inilah yang selalu dia ingin gain atau dia ingin capai. Sehingga itu nggak pernah cukup. Nah, jadi sebetulnya tadi kalau untuk memang pertanyaannya mungkin adalah, jadi gimana dong? Tapi kan saya pengen, emang nggak boleh? Saya pengen meningkatkan misalnya kualitas hidup saya dengan membeli barang-barang yang harganya jauh lebih dari sekarang. Oh ya nggak apa-apa, boleh.
ya. Tapi lihat misalnya penghasilan sekian, kemudian kalau memang menginginkan ternyata sudah dikalkulasi emang kebutuhannya lebih dari ini, berarti harus ada pemasukan lain, ya. Nah, pemasukan lain salah satunya dari investasi ya, kemudian diberikan materinya oleh Pak Marco hari ini. Nah, jadi nggak salah kok, Mam. Jadi salah nggak sih kalau uang saya itu nggak pernah cukup karena saya tuh pengen gain atau mencapai yang lebih dan lebih, ya. Ingat, selama kelebihannya itu nggak terlalu banget, nggak sampai ngutang-ngutang. Tadi kan Pak Marco udah menjelaskan, jangan sampai terlibat pinjaman online. Wah, itu emang benar-benar kayak jangan banget deh. Bunganya tuh nggak kekejar banget, ya. Kemudian, nah kalau bisa ya tadi itu, kalau ingin meningkatkan sesuatu ya berarti tambahlah pemasukan, ya. Nah, pemasukan ditambah dari apa? Kalau misalnya dari penghasilan yang sudah plafonnya segitu, ya misalnya dengan punya usaha lain, punya kolaborasi lain dengan teman-teman atau rekan-rekan, atau kemudian melakukan investasi, sehingga kan akan ada tambahan dana. Nah, tambahan dana ini bisa untuk mencukupi atau kemudian untuk membeli atau memenuhi apapun itu yang memang sesuai dengan yang kita ingin naikin levelnya. Gitu ya. Tapi sekali lagi kalau levelnya belum sampai di situ, ya harus tahan-tahan ya. Ingat tadi psikologi uang. Seorang itu pasti punya bawaan sifat yang serakah. Nggak pernah cukup, never enough ya. Itu adalah sifat dasar. Tapi sekali lagi kita harus tahu bahwa tadi pos-posnya harus disiplin dan kemudian kita bisa ngerem kalau pengen lebih dari itu ya, tingkatkan penghasilan. Semoga menjawab ya, Mams ya. Iya baik, terima kasih banyak buat Mam Jovita. Jadi tadi harusnya penjelasannya sih sangat lengkap ya, komprehensif, udah dijawab sama Pak Marco bagaimana dan kemudian sama Mam Jovita juga bagaimana. Dan kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukannya untuk Pak Marco, mau tanya untuk pemula berapa dana yang dibutuhkan untuk berinvestasi di bursa efek? Yang paling minim Pak untuk ibu rumah tangga. Hehe, terima kasih. Monggo Pak Marco. Thank you. Saya sedikit menarik kisahnya dulu ya. Wah, pakai kisah. Dulu, jadi gini, kalau di Bursa Efek Indonesia itu sekarang minimal pembelian itu kita sebutnya lotment. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Jadi kalau misalnya seseorang membeli saham PT misalnya Sido Muncul, satu lot berarti secara hukum di notaris itu namanya tertera tuh sebanyak 100 lembar. Kalau punya dua lot tinggal dikali seterusnya, pengalinya di situ. Nah, dulu tidak 100 lembar. Sebelum 2013 itu, sebelum 2015 kalau nggak salah, itu kepemilikannya satu lot itu minimal 500 lembar. Nah, jadi kalau Anda mau beli saham tertentu, wah harganya kan misalnya nih, katakanlah kayak BCA kemarin gitu ya, harga 30.000. Kalau dulu Anda mau beli satu lotnya aja, berarti kaliin aja tuh. 30.000 dikalikan 500 lembar. Berapa juta harus memiliki dana standby untuk punya saham seperti itu contoh. Tapi karena kita melihat juga, kita punya kerinduan, ingin masyarakat Indonesia itu melek investasi, salah satunya melalui pasar modal. Kita berikan suatu kebijakan baru, satu lot tambah 100. Ya, artinya sudah semakin kecil nih kepemilikannya. Kalau sekarang harga BCA berapa? BCA sekarang harganya kurang lebih sekitar 7 ribuan. 7 ribu kali 100 lembar berarti sekitar berapa? 700 ribu. Sekarang sudah bisa 700 ribu rupiah satu lot saham BCA. Contohnya seperti ini. Bukan rekomendasi, tapi semudah itu cara menghitung kepemilikan awalnya. Ya, nah kalau berarti kalau 700 ribu itu untuk punya saham BCA. Kan tidak semua saham harganya sama. Ada saham dengan harga lebih kecil. Artinya lebih kecil juga minimal dana yang harus Anda miliki atau tersedia di rekening. Nah, untuk syarat pembukaan rekening efek, nah kita punya rekening efek nih sebagai syarat untuk melakukan transaksi di pasar modal. Itu bahkan dengan 50 ribu pun Anda sudah bisa membuka rekening. Kalau di bank kan ada yang 200 ribu, ada yang 250 ribu gitu. Nah, dan itu pun dana mengendap ya. Kalau di pasar modal Anda buka dengan 50 ribu, dananya kembali ke Anda lagi. Tapi dia masuknya ke rekening RDN namanya, rekening dana nasabah. Itu rekening khusus kerjasama antara pasar modal dengan perbankan yang tidak dikenakan biaya administrasi. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih, bulan Mei Anda taruh 100 ribu rupiah di rekening bank, baru buka nih ceritanya. Ya, tahun depan nilainya udah minus, karena setiap bulan akan dipotong biaya administrasi. Tapi kalau di rekening pasar modal, Anda buka 100 ribu sekarang, lalu nanti tahun depan di tanggal yang sama Anda lihat nilainya masih sama. Karena memang khusus rekening pasar modal. Ya, jadi berapa minimalnya tergantung saham apa yang mau Anda beli. Berapa lot yang mau Anda beli. Ya, saya hanya menyampaikan begini, Supermam. Semakin besar
nilai nominal yang Anda injek atau nilai Anda alokasikan untuk investasi di pasar modal semakin beragam dan potensi berlebih berkualitas untuk Anda bisa memiliki kepemilikan tersebut. Kalau semakin kecil, artinya sort of choices-nya juga semakin kecil. Dan juga saham-sahamnya juga tentu lebih kondisinya lebih saham-saham lapis 2, lapis 3. Tapi kalau kita beli saham dengan nilai yang memang bagus, ya kembali ada harga, ada kualitas. Semakin tinggi kondisi suatu perusahaan, semakin bagus fundamentalnya, harganya pun mengikuti. Jadi kalau kita lihat, wah sahamnya mahal banget ya, lihat dulu perusahaannya seperti apa, kinerjanya bagaimana, prospeknya seperti apa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Marco. Wah, jadi sebetulnya tergantung lagi nih, ada budgetnya berapa Mam Familia ya. Tadi pertanyaan dari Mam Familia. Oke, nah ini pertanyaan ketiga yang juga pertanyaan terakhir yang saya bacakan. Dari Mam Evi Bangka Belitung. Halo selamat sore, ada pertanyaan untuk Pak Marco. Yang pertama, bagaimana memilih investasi yang cocok untuk background kami sebagai ibu rumah tangga dengan risk yang tidak tinggi? Tuh yang resikonya nggak tinggi nih. Kemudian untuk Bu Jovita, yang pertama dalam kehidupan rumah tangga pastinya memikirkan kebutuhan seluruh anggota keluarga agar sejahtera. Tetapi bagaimana mengatasi kehidupan yang selalu hedonisme ya Bu? Dan yang kedua, apa sebaiknya yang dilakukan agar seluruh anggota keluarga bisa mempunyai semangat menabung? Karena terkadang kalau ada sel suka hilaf Bu. Oke baik, monggo Pak Marco nih ditanya investasi yang mana nih yang cocok buat ibu rumah tangga yang resikonya nggak tinggi. Ya, yang risikonya tidak tinggi. Kalau tadi dari sisi kadarnya, ya kalau di pasar modal itu, ya yang paling tidak tinggi itu adalah obligasi. Ya, itu dari sisi risiko tidak tinggi. Tapi kembali kan setiap investor pasti punya profil yang beda. Mungkin ibu yang bertanya memiliki kadar toleransi risiko yang rendah, sehingga lebih memilih instrumen yang lebih santai. Tapi ada juga loh ibu-ibu supermom yang memang gayanya itu benar-benar aktif banget sehingga mereka lebih lebih siap untuk resiko yang lebih tinggi misalnya saham. Nah, kalau dalam hal ini kalau resiko yang paling rendah tentunya saya mengarahkan ke instrumen obligasi. Ya, obligasi itu memang ya pure. Ya, saya yakin supermom juga gampang dan familiar untuk mengikuti perkembangan produk obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini misalnya tadi ada ORI ya, ada ORI, obligasi retail negara, ada juga SBR, sukuk berharga retail. Nah, itu kan setiap tahun itu pasti keluar ya, setiap tahun pasti keluar dengan bunga yang boleh dikatakan ya kompetitif lah. Ya, artinya itu mau dari sisi amannya. Oke, jadi analoginya begini, kalau kita mau yang aman, kalau mau yang risikonya rendah, dia larinya kayak bekicot. Ya, bisa sampai finish tapi dalam waktu yang lama. Ya, kalau kita mau lebih cepat sedang-sedang kita bisa pakai misalnya pakai bus gitu ya. Kalau bus kan dia stop-stop gitu. Sampai bisa juga yang cepat tapi dia stop dulu, stop dulu, stop dulu. Tapi kalau mau yang cepat banget ya naiknya yang mobil pribadi gitu. Bisa langsung direct, kita yang nyetir sendiri, tenang sampai. Nah, jadi kembali nih, kalau mau lihat yang paling rendah ya saya hanya kasih pilihan misalnya obligasi pemerintah. Kedua, pilihannya apa? Ya, Supermom juga bisa masuk ke ranah, ini masih pasar modal ya, yaitu reksadana berbasis reksadana campuran. Kalau campuran itu di dalamnya ada sahamnya, ada obligasinya, ada pasar uangnya. Ya, kalau mau reksadana yang khusus obligasi ada nggak? Ada reksadana fixed income atau pendapatan tetap. Ya, jadi diambil dari beberapa bentuk obligasi pemerintah ya dikumpulin dalam satu paket gitu. Nah, itu sebenarnya lebih akselerasinya juga lebih bagus sekaligus secara aman. Nah, jadi kalau memang mau cari amannya ya ada di situ. Nah, di pasar modal saham pun walaupun secara kriteria tinggi, it doesn't matter ya Anda dalam profil apapun. Semua itu bisa dimitigasi resikonya. Karena memang instrumen ini punya mitigasi resiko masing-masing. Saham pun bagaimana cara mitigasinya? Tadi saya bilang, cari saham-saham yang memang memiliki resiko yang rendah. Ya, walaupun terjadi fluktuatif, kan saya ingatin dari awal tadi. Walaupun terjadi fluktuatif, ini pasar. Ya, walaupun harganya lagi turun, ya namanya fluktuatif kan setiap hari bisa berubah-berubah. Walaupun harga itu lagi turun, selama kita belum menjualnya, maka itu belum terjadi realisasi gitu bahkan dengan turunnya harga saham sebenarnya itu membuka peluang lain kepada Supermom. Caranya apa peluangnya? Beli lagi dengan saham yang sama walaupun harganya berbeda
Misalnya nih, ini namanya konsep dollar cost averaging, rupiah cost averaging, atau bahasa seperti itu. Bahasa lebih umumnya lagi, yuk nabung saham, beli saham secara berkala. Tidak peduli harga berapa, setiap bulan saya komitmen beli saham ini. Ya, caranya apa? Alokasi saya bilang tadi. Bulan Mei misalnya, tanggal 31 Mei, saya beli deh saham A harganya 1.000. Lalu di bulan Juni, saya beli lagi saham A yang sama, tapi dengan harga lebih rendah, 800 perak. Wah, lagi turun, nggak apa-apa. Motif kita apa? Kita menabung untuk masa depan. Menabungnya apa? Dalam bentuk investasi. Lalu di bulan Juli, harganya naik 900, beli lagi. Ya, dari situ aja kita udah kelihatan ada untung nih. Dari harga 1.000 saya beli lagi di harga 800. Otomatis apa? Harganya akan menyesuaikan, namanya proporsional, averaging down. Ya, di bulan Juli harganya naik 900, saya beli lagi, nilainya udah naik. Nggak perlu nunggu akhir tahun, kalau kita mau lihat berapa keuntungan kita, udah kelihatan untungnya di situ. Nah, itulah namanya konsep kita menabung saham. Ya, atau itu cost averaging lah kalau bahasa yang umumnya seperti itu. Ya, jadi mau di saham kayak, mau di obligasi kayak, semuanya itu memiliki potensi kita mengatur kadar risiko yang disesuaikan dari diri kita. Tapi kalau untuk langkah awal, silakan. Kalau memang rasanya saya cocok obligasi dulu, ya nggak apa-apa. Pelan-pelan. Yang penting kita terbiasa. Behavior kita tuh harus diubah. From saving society menjadi investment society. Ini yang diubah dulu. Kalau kita udah terbiasa dengan investasi, udah nanti tinggal fleksibel. Mau kemana, enak. Ya, kadang-kadang memilih langkah itu memang sulit. Tetapi the first step is very important. Dari saya demikian. Thank you. Baik, terima kasih Pak Marco. The first step is very important. Jadi langkah awal itu menentukan segalanya ya. Oke, dilanjutkan monggo Mam Jovita. Iya, terima kasih untuk Salma dan terima kasih juga buat Mams yang bertanya ya. Jadi memang benar, kita itu ingin sebetulnya semua pemenuhan kebutuhan keluarga itu terpenuhi. Karena ingin menyejahterakan seluruh anggota keluarga. Nah, pertanyaannya gimana nih menyiasati kehidupan yang hedonisme dan juga bagaimana menanamkan semangat menabung nih, terutama buat anak-anak ya Mams ya. Karena memang susah nih ya kalau Mams misalnya contohnya anaknya pengen ini, pengen itu, kemudian untuk dilatih untuk menabung, apalagi kalau anak-anaknya masih di usia dini. Nah, ini seperti apa sih? Nah, jadi sebetulnya setuju nih, memang kita itu pengen hidup sejahtera ya. Nah, tapi ukuran sejahtera setiap orang itu kan biasa kembali ke kita sendiri ya. Bagaimana kita menerapkan atau mendefinisikan kadar sejahtera, kebahagiaan itu semua sifatnya subjektif. Pemenuhan rasa syukur, merasa cukup itu semua subjektif karena setiap orang akan berbeda satu dengan lainnya. Nah, untuk menyikapi pertanyaan pertama adalah bagaimana untuk nggak hedon nih ya, menggunakan uang secara berlebihan, melebihi yang dibutuhkan, berfoya-foya. Yang pertama adalah kita biasakan di sekeluarga untuk punya kebiasaan selalu mengucap syukur. Nah, ya, mengucap syukur, ajarkan juga kepada anak-anak bahwa syukuri apa yang kita punya saat ini. Ya, misalnya contohnya kalau memang bisa belum punya mobil ya syukuri kita sudah punya rumah misalnya. Belum punya rumah kita syukuri memang kita sedang menyicil ke sana. Nah, jadi ajarkan untuk rasa syukur itu sangat perlu terutama untuk anak-anak supaya mereka terbiasa bahwa saya punya sesuatu yang memang sudah ada pada saya dan saya syukuri. Kemudian yang kedua adalah memang latih untuk hidup sederhana. Memang untuk anak-anak ya. Kita menggunakan uang lebih itu jauh lebih gampang dibandingkan kita ngajarin untuk hidup sederhana. Kalau kita punya lebih, kita belanja apapun itu kayak bebas ya. Tapi kalau memang kita punya dana yang terbatas, nah itu harus ajarkan hidup sederhana. Kemudian biasakan yang menjadi menjadi hal yang tidak bisa terelakkan adalah kalau misalnya anak-anak kita ngelihat sesuatu yang punya temennya, ada di sosial media, wah aku pengennya punya seperti itu sama seperti teman aku. Nah ini kita bisa kasih pengertian bahwa pengen seperti itu, ya udah nabung yuk gitu. Atau misalnya pengen seperti itu, oke, tapi nggak harus merek itu kan, fungsinya sama ya, tapi nggak harus mereknya seperti itu. Jadi bisa aja harganya berbeda, lebih murah misalnya seperti itu ya. Tapi kalau tetap saya mau yang itu mereknya ini, oh sekarang mama nggak punya uang atau mams nggak punya uang. Nah berarti kita harus nabung. Makanya ajarkan anak-anak itu juga punya tabungan.
Nah, kalau misalnya kayak kemarin nih, selama pandemi pun, sebisa mungkin kasih anak-anak tabungan. Karena dengan tabungan, anak-anak ini akan belajar mengelola keuangan, mengontrol diri, dan juga ajarkan kepada anak-anak tentang pembagian pos. Kalau anak-anak ya cukup 3 pos ya, sederhana aja. Ya, misalnya contohnya tadi tabungan, kemudian yang untuk dipakai sehari-hari atau boleh dibelanjain buat hobi-hobinya, dan yang ketiga misalnya buat amal. Nah, itu boleh kasih seperti itu. Jadi, dan kasih tahu bahwa pada saat mama memberikan misalnya pemasukan atau uang tabungan ke kamu setiap misalnya bulanan atau misalnya ada yang mingguan atau harian, langsung bagi saat itu juga ke pos-posnya. Jadi kalau misalnya kamu mau beli sesuatu yang memang kamu mau nih untuk hobi kamu, misalnya mau beli Lego, berarti pakai di pos kedua. Wah, tapi uang aku di pos kedua masih kurang. Oh, berarti nggak bisa beli sekarang ya, Nak. Belinya nanti sampai pos kedua kamu cukup baru kamu bisa beli Lego itu, contohnya gitu. Jadi ngajarin juga sama anak untuk mengontrol keinginan, mengontrol diri sendiri. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kalau misalnya kita sekeluarga itu punya semangat juga ya untuk menabung. Nah, untuk punya semangat untuk menabung, salah satunya juga harus punya target yang ingin di-achieve. Harus punya target yang ingin kita capai. Dan ini kita ajarkan juga sama anak kita. Misalnya contohnya, oke, dari awal tahun ajaran nih ya, nanti kita kalau liburan sekolah mau kemana? Nah, misalnya anak-anak bilang mau ke Labuan Bajo. Oke, Labuan Bajo tiket pesawatnya sekian, ya. Terus kemudian untuk biaya transportasi di sana sekian, makan sekian. Jadi kita butuh, dan kita misalnya satu keluarga ada 3 orang, jadi butuh uang sekian. Nah, jadi masing-masing setiap bulan atau setiap minggu nabung ya. Jadi anak itu terbiasa untuk belajar menabung karena dia punya target yang ingin di-achieve. Jadi ini penting sekali dan emang itu adalah proses yang panjang, nggak bisa instan, tapi kalau kita ajarkan secara rutin dalam kehidupan kita sehari-hari, nah itu nanti kita akan tuai hasilnya pada saat anak itu sudah remaja dan bahkan dewasa, dia akan lebih mampu mengelola keuangannya. Nah, anak-anak sekarang nih, Mams, dari SMP pun ada loh yang sudah punya investasi ya, dan mereka jago banget investasi. Itu boleh banget. Jadi jangan kalau anaknya mau investasi dilarang, jangan ya. Karena ini anak-anak di era digital dan kemudian punya kebutuhan yang sangat tinggi saat ini. Justru bagus kalau anaknya mau investasi, tapi sekali lagi kasih tahu yang boleh diinvestasikan itu berapa persen ya dari uang yang Mams kasih setiap bulannya. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh nih Pak Marco juga nih ada kelas nih ya, tentunya untuk para remaja yang mau investasi, bisa banget ya. Terima kasih, semoga menjawab, Mams. Iya, baik. Terima kasih Mam Jovita dan juga Pak Marco ya atas semua jawabannya. Jadi saya ucapkan juga selamat nih buat Mam Cynthia di Palembang, Mam Evi Bangka Belitung dan juga Mam Familia berhak mendapatkan saldo e-wallet Rp100.000 ya. Yeay gitu. Jadi mohon maaf nih kepada para mam semua yang udah mengajukan pertanyaan di kolom Q&A itu banyak banget. Tapi maaf kita nggak bisa ungkapkan ya satu demi satu karena juga keterbatasan waktu. Dan sebelum saya closing sisi webinar ini, saya mohon izin nih kepada Pak Marco dan juga Mam Jovita untuk memberikan closing statement ya. Satu kalimat saja. Monggo dari Pak Marco dulu. Nah, ngomong-ngomong, kemarin sejak pemerintah mengumumkan situasi sudah membaik, lalu pemerintah sekarang sudah melonggarkan aturan berangkat ke luar negeri, ke dalam negeri, ke wisata lokal domestik. Kita lihat ya ada pelonjakan keramaian orang, di bandara tuh ramai sekali. Saya menarik kalau kita bicara di Indonesia domestik ya, mungkin tujuan wisata kita ya katakanlah ya yang paling common misalnya Bali. Kalau kita ke Bali, kita coba cek di aplikasi ya, itu hampir setiap jam ada flight lah, pasti ada. Pertanyaan begini, kalau kita berangkat ke sana, kalau kita berangkat pagi, kita bisa nyampe pagi di Bali, wah bisa breakfast, pergi ke lautan, makan bubur, nyampe siang, bisa makan siangnya, makan sore, kita lihat sunset, makan malam, macam-macam. Kalau kita berangkat siang, ya kita kehilangan breakfastnya. Kita paling langsung makan ke Makbeng atau kemana, ya tinggal menikmati sunset, lalu menikmati malam di Bali, seterusnya. Kita nyampe sore, ya kehilangan makan siang, kehilangan makan pagi, kita tinggal nikmati sunsetnya aja, nikmatin malam. Mau berangkat tengah malam, ya udah nyampe Bali tinggal langsung masuk hotel tidur. Mau berangkat jam berapapun, kita sampai kok di Bali. Tapi semakin cepat kita berangkat, semakin banyak juga yang bisa kita nikmati di Bali. Investasi juga demikian.
Semakin cepat kita berinvestasi, semakin banyak ruang gerak kita untuk mempersiapkan semuanya. Saya yakin dengan investasi kita semua punya tujuan. Berbagai macam tujuan kita jangka pendek, jangka panjang, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk anak. Semua bisa kita gapai selama kita melakukan perencanaan dengan tepat dan baik. Selamat berproses, Supermom, kita semua bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Marco. Oke, monggo Mam Jovita, closing statement nih. Ya, terima kasih. Kalau dari saya adalah ini. Jadi menabung itu adalah untuk mempertahankan kekayaan. Tapi kalau kita mau meningkatkan kekayaan kita atau penghasilan kita, ya makanya berinvestasi lah. Dan berinvestasi itu sebaiknya dilakukan dari sedini mungkin, sebab bisa memberikan keuntungan yang berlipat ganda dalam jangka panjang. Tapi ingat ya, harus cermat dalam berinvestasi. Itu kiranya dari saya untuk Supermoms yang hadir semua di sini. Oke, terima kasih banyak dan boleh kita virtual applause ya buat kedua narasumber yang hebat-hebat sekali ya di webinar sesi terakhir kita ini. Sebelum juga closing dan pamit sama narasumber nih, boleh dong kita berfoto bersama dulu ya Pak Marco dan juga Mam Jovita. Yuk, kita sama-sama menghadap kamera, smile, 1, 2. Ya, satu lagi, 1, 2. Ya, oke. Terima kasih banyak buat Pak Marco dan juga Mam Jovita atas sharing-sharingnya di sore hari ini ya. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, Mams, saya juga mau ingetin nih kalau Mams yang belum beruntung tadi untuk mendapatkan saldo e-walletnya, tenang saja. Karena Supermom juga tetap masih menyediakan saldo e-wallet untuk 5 orang ya, sebesar Rp100.000 masing-masing. Caranya gampang, posting di Instagram Stories tentang webinar hari ini. Dan jangan lupa tuliskan quotes, pesan atau materi dari pembicara yang paling disukai dan paling penting disampaikan. Berikan hashtag Supermom Family Fest, wajib follow dan juga tag ke @welovesupermom.id. Jangan lupa di like 3 postingan di Instagram @welovesupermom.id. Jangan di private atau dikunci dan nanti pemenangnya akan diinformasikan di Instagramnya @welovesupermom.id ya. Oke, Moms, sekarang mungkin saatnya yang ditunggu-tunggu karena kita akan masuk ke apa, hayo? Kita akan langsung ke Lucky Wheel alias pengundian. Ya, siapa nih Mam yang beruntung untuk mendapatkan hadiah Rp200.000 untuk saldo voicesnya. Yuk langsung saja kita undi. Ya, selamat untuk Mam Sarah Nanda. Ya, next kita undi lagi. Selamat Mam Anelia Agustin ya. Selamat Mam. Next kita undi lagi. Ya, selamat Mam Gabriela Dwi Siwi. Next kita undi lagi. Ya, selamat Mam Salwa Bunga. Dan ini yang terakhir ya, kita undi. Siapakah? Selamat kepada ya, selamat Mam Dernita Febriani. Yeay. Selamat untuk kelima Moms ya, mendapatkan saldo voices Rp200.000 masing-masing sehingga total Rp1.000.000. Ayo Mam, jangan lupa diisi ya tadi Supermom Awards-nya, silakan survei karena akan langsung mendapatkan lagi tambahan saldo voices Rp10.000 jika Mam semua mengisi survei. Baiklah Moms, kita sudah tiba di penghujung acara dan dengan berakhirnya sesi ini maka berakhir pula seluruh rangkaian Family Fest 2022 yang telah terselenggara dari bulan Maret hingga Mei.
Terima kasih untuk seluruh partner yang telah bergabung selama di bulan Maret hingga Mei ini. Acara Supermom Family Fest bulan ini dapat terselenggara berkat dukungan oleh seluruh partners. Saya ucapkan sekali lagi ya kepada official partner Mushifreak Asia dan juga Prudential Syariah dan media partner IDX. Baiklah Mom and Dad, saya Chalma Destria mewakili Supermom pamit undur diri. Mari kita hidup lebih baik dan lebih pintar. Sehat selalu, sampai jumpa dan selamat siang.